Bab 291. Kenapa? Bukan karena putra Li yang kita berkonflik. Terakhir kali aku datang, putranya datang untuk menggangguku. Tentu saja, aku tidak bisa bersikap lunak, jadi aku menghajarnya. Dengan cara ini, Li yang meminta orang untuk membunuhku, dan aku membunuh mereka. Tapi kemarin, aku tidak tahu dari mana dia mendapat kabar. Dia tahu aku datang ke ibu kota lagi, jadi saudara-saudaranya, Liu Ziji dan Liu Zilong, ingin menyelesaikan masalahku. Petik 2. Tapi dia akan berpikir mencuri ayam bukanlah cara yang baik untuk makan nasi. Aku menghajar semua orang yang datang dan meninggalkan mereka di saat-saat kritis terakhir. Petik 2. Aku tidak punya bukti langsung untuk membuktikannya, tapi kupikir itu orang-orang dari surga dan bumi. Tapi hal-hal ini bukan urusanku lagi. Karena dua orang paling berpengaruh di Li yang sudah tidak ada lagi, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Soal apa yang terjadi nanti, kau harus tahu, kata Su kepada Lao Long sambil tersenyum. Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan, tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa mengalahkan dua master tingkat abadi? Aku tahu kekuatanmu. Memang benar kau bisa melampaui level untuk bertarung, tapi mengalahkan level abadi itu tidak mudah. Lagi pula, menurut data kami, Liu Ziji berada di level menengah tingkat abadi. Lao Long bertanya kepada Su sambil tersenyum. Haha, penghargaan ini jelas bukan milikku. Ini Long Feifei dari klub tertinggi. Hanya satu pukulan, Liu Ziji akan kalah. Su tersenyum dan menjelaskan kepada Lao Long. Oh, diiringi senyum Su, Lao Long mengangguk. Dengan cara ini, tidak ada yang tidak dipahami Lao Long. Lagi pula, Lao Long tahu hubungan antara Su Xiao dan Long Feifei. Bagaimanapun, Su Xiao bisa dianggap sebagai anak dari keluarga naga. Itulah sebabnya Lao Long sering berbicara dengan Su Xiao dengan sangat baik. Kalau tidak, betapapun ia mengagumi Su Xiao, bagaimana mungkin ia bisa mengobrol dengan Su Xiao seperti ini? Yah, memang di sini, tapi sebaiknya kau berhati-hati saat melakukan sesuatu nanti. Jangan khawatir tentang akhirnya. Kau butuh seseorang untuk membersihkan pantatmu setiap saat. Aku akan menjelaskannya kepada anggota NSA lainnya. Lao Long menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Oke, anak itu sudah menulis tentangmu di sini, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Terakhir kali kau memintaku membantu melatih orang, kau bisa bersiap sekarang. Petik 2. Aku akan melatih sekelompok orang untuk geng hijau. Lihat apa yang kau katakan terakhir kali, jadi aku akan mampir kali ini. Kau bisa mempersiapkan diri. Su berkata kepada Lao Long sambil tersenyum. Petik 2. Kau masih ingat ini, kukira kau lupa. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Saat kau mulai bercerita, aku akan segera mengirim orang-orang itu kepadamu. Lao Long berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu. Lagi pula, aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Aku baru saja mendapatkan pijakan yang kuat di ibu kota. Aku masih butuh bantuanmu. Su berkata kepada Lao Long sambil tersenyum. Baiklah, kau masih berpura-pura padaku. Apa aku tidak tahu seperti apa rupamu? Jangan khawatir. Jika Qingbang benar-benar ada urusan, aku akan membantu sebisa mungkin. Petik 2. Tapi kau harus berhati-hati agar tidak terlalu merepotkan. Kurasa kami bahkan tidak bisa membantumu saat itu. Lao Long tersenyum pada Su dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jangan khawatir, aku tahu itu di dalam hatiku. Su berkata kepada Lao Long sambil tersenyum, lalu meninggalkan Biro Keamanan Nasional. Setelah meninggalkan Biro Keamanan Nasional, Su Xiaoxian menelepon Huda, memintanya untuk mengatur urusan kota khas sesegera mungkin, lalu datang ke ibu kota. Lagi pula, mustahil Wang Qiang terjebak di sini terus-menerus. Urusan Qingbang masih membutuhkan Wang Qiang untuk mengurusnya. Dan pelatihan yang direncanakan Su Xiao untuk diatur kali ini juga direncanakan untuk diberikan kepada Wang Qiang dan Liu Mang untuk diselesaikan. Setelah menyelesaikan urusan harimau, Su Xiao kembali ke Supreme Club. Tetapi pada saat ini, Berta sudah pergi dan kembali ke rumahnya. Bai Sasa telah pergi, Su Xiao ingin pergi, tetapi karena dia telah datang, bagaimana dia bisa berbicara dengan Long Feifei? Jadi Su Xiao berjalan langsung ke kantor Long Feifei. Setelah beberapa kali, kami juga perlahan-lahan mengetahui bahwa hubungan antara Su Xiao dan Long Feifei berbeda, jadi kami tidak menghentikan Su Xiao. Tetapi setelah datang ke kantor Long Feifei, Su Xiao tidak melihat Long Feifei. Tidak mungkin, karena Long Feifei tidak ada di sana, jadi Su Xiao harus pergi. Setelah meninggalkan Supreme Club, Su Xiao tidak pergi ke tempat yang baru ditempati oleh Qingbang, tetapi memilih untuk pergi ke keluarga Ye. Karena Su Xiao berpikir bahwa balas dendam Li yang mungkin tidak sederhana. Karena baru saja di Biro Keamanan Nasional, Su Xiao mengetahui bahwa anggota pasukan Li yang ikut serta dalam pertempuran tadi malam belum dipulangkan. Artinya,
sebagian besar pasukan Li Yang kini mendekam di penjara, tetapi apa yang bisa dilakukan Li Yang untuk membalas dendam? Akhirnya, Su Xiao berpikir bahwa kemungkinan besar Li Yang akan bekerja sama dengan keluarga-keluarga di ibu kota, atau orang-orang dari surga dan bumi akan berpartisipasi. Selain itu, Su Xiao benar-benar tidak bisa memikirkan ide lain, jadi Su Xiao tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke keluarga Ye. Lagi pula, secara relatif, Su Xiao paling percaya pada keluarga Ye, jadi dia berharap bisa menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk menakut-nakuti keluarga yang punya ide tentang diri mereka sendiri. Tapi masalah ini, Su Xiao harus berkomunikasi dulu dengan keluarga Ye untuk melihat reaksi keluarga Ye. Jika Ye Feng masih di sana, Su Xiao percaya sama sekali tidak ada masalah, tapi Ye Feng telah meninggalkan rumah Ye karena terobosan itu. Jadi sekarang Su Xiao hanya bisa melihat ide Ye Xiu. Setelah datang ke rumah Ye, meskipun tidak ada yang menghentikannya, tidak mudah bagi Su Xiao untuk melihat Ye Xiu. Lagi pula, Ye Xiu harus berhati-hati dalam setiap keputusan yang dia buat untuk mengelola keluarga sebesar itu. Jadi Ye Xiu tampak cantik, tapi juga lelah secara fisik dan mental. Ketika Su Xiao meminta untuk bertemu Ye Xiu hanya melihat tamu penting lainnya, jadi Su Xiao harus pergi dulu. Tapi Su Xiao tidak meninggalkan rumah Ye, tetapi pergi ke halaman kecil Ye Feng, siap menunggu di sini. Namun, yang tidak disangka Su Xiao adalah halaman Ye Feng tidak kosong. Ye Xuan sedang membersihkannya. Melihat Ye Xuan sibuk, Su Xiao tidak dapat menghubungkannya dengan Nona Ye dari Jiao Didi. Ye Xuan juga merasa seolah-olah ada yang sedang memperhatikannya dari belakang, jadi ia menoleh untuk melihatnya. Namun, yang tidak disangkanya adalah Su Xiao, yang telah dipikirkannya siang dan malam. Namun, Su Xiao tiba-tiba muncul di hadapannya, dan Ye Xuan tidak tahu harus berkata apa. Nona Ye, Anda sibuk. Serahkan saja hal-hal kecil ini kepada para pelayan. Anda bisa lihat sendiri, Nona Ye, memang cocok untuk melakukan hal-hal ini. Su Xiao menatap Ye Xuan dan berkata, tetapi ia mulai mengambil peralatan kebersihan dan mulai sibuk. Ada apa, Nona Ye? Saya bosan dengan kultivasi saya, jadi saya datang hanya untuk mengisi waktu. Lagi pula, kakek Ye Feng tidak tahu kapan dia akan kembali setelah kepergiannya kali ini. Jika dia kembali dan melihat rumahnya penuh debu, dia pasti akan bilang aku malas. Ye Xuan menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Dia mengerutkan hidung kecilnya saat berbicara. Hanya saja hidung Ye Xuan tertutup debu karena kebersihan. Namun, setelah melihatnya sambil tersenyum, Su Xiao tidak merasa sumbang, malah memiliki kecantikan yang aneh. Mata Su Xiao hampir lurus. Melihat Su Xiao dan dirinya sendiri, Ye Xuan juga sangat pemalu. Tidak peduli siapa dia bisa bersikap tenang di depan, tetapi dia tidak bisa menghadapi Su Xiao sendirian. Ada apa? Apa aku terlihat kotor sekarang? Ye Xuan bertanya pada Su Xiao sambil tersenyum. Tidak, aku hanya merasa kamu sangat cantik, jadi aku tak dapat menahan diri untuk tidak memandangimu lebih lama lagi, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Setelah itu, mereka mulai mengobrol dan membersihkan halaman kecilnya untuk Ye Feng. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, waktu makan siang pun tiba. Kukuku. Perut Sue berteriak. Kuk, sepertinya kita harus makan sebelum kita menyadarinya. Kita sudah mulai protes. Ye Xuan berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah berbicara dengan Su Xiao cukup lama, Ye Xuan tidak seformal sebelumnya, jadi ia berkata dengan santai kepada Su Xiao. Mendengar ejekan Ye Xuan, Su Xiao tidak berkata apa-apa, hanya tertawa. Lagi pula, ia tidak makan di pagi hari. Sekarang wajar saja perutnya protes. Nah, halamannya hampir selesai. Ayo kita cari tempat makan, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Meskipun sudah waktunya makan malam di keluarga Ye, Su Xiao tidak berencana untuk makan di keluarga Ye. Baiklah, aku tahu restoran yang rasanya enak dan sangat dekat denganmu. Bagaimana kalau kita ke sana, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Ya, karena Nona Ye bilang rasanya enak, pasti salah. Ayo kita ke sana. Setelah itu, Ye Xuan mengantar mereka ke restoran. Karena jaraknya tidak jauh, mereka tidak memilih untuk berkendara, melainkan berjalan kaki. Ini adalah restoran milik sepasang suami istri yang terlihat berusia 50-an. Setelah Su Xiao dan Ye Xuan masuk ke dalam restoran, pemilik restoran memandang Ye Xuan dan berkata, apakah kamu kesini bersama pacarmu kali ini? Betul. Kamu dulu kesini sendirian. Gadis cantik sepertimu seharusnya mencari pacar yang bisa mencintaimu. Bibi, dia bukan pacarku. Oh, maaf. Aku dari sini. Bagaimana kamu bisa begitu sombong padaku? Anak muda, ini enak. Dia sangat energi dan tampan. Kedepannya, kamu harus memperlakukan pacarmu dengan sangat baik. Pemilik restoran berkata sambil tersenyum. Bab 292. Bibi, memang begitu. Baiklah,
Bibi, jangan khawatir. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Sebelum Ye Xuan selesai, Su Xiao menyela. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pemilik penginapan itu pergi sambil tersenyum. Sedangkan Ye Xuan, ia menatap Su Xiao dengan wajah memerah. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Pemilik penginapan itu salah paham, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Haha, tidak apa-apa. Kalau aku tidak mengatakannya, pemilik penginapan itu akan terus-menerus terlibat dalam masalah ini. Kalau begitu, lebih baik aku mengakuinya secara langsung dan bermurah hati, agar pemilik penginapan bisa membiarkan kita pergi, kata Su kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dalam hatinya, Ye Xuan sangat senang dengan pengakuan Su Xiao bahwa ia adalah pacarnya. Hanya saja ia malu karena ia malu. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kita makan. Ye Xuan bingung harus mengambil menu dari mana dan meletakkannya di depan Su Xiao. Sebaiknya kamu makan sedikit. Lagi pula, kamu sudah terbiasa di sini. Lebih baik kamu yang memilih. Aku bisa melakukan apa saja. Aku tidak pilih-pilih makanan. Dan sekarang aku benar-benar lapar, asalkan makanannya enak. Kurasa itu pasti enak untukku, kata Su Xiao sambil tersenyum. Akhirnya, Ye Xuan memesan beberapa hidangan, termasuk iga asam manis, babi rebus, kol goreng, ayam kung pao, dan sup telur tomat. Melihat pesanan Ye Xuan, Su Xiao benar-benar tak tertandingi oleh putrinya. Nah, sudah cukup. Ye Xuan menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Ya, kita bisa. Ayo makan dulu. Kalau kurang, kita bisa pesan lagi. Kalau tidak, sayang sekali kalau pesan terlalu banyak nanti, kata Su Xiao sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Xuan pergi ke dapur sambil membawa menu, lalu keluar membawa beberapa barang. Melihat Ye Xuan, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita muda. Sebaliknya, dia memikirkan para pelayan di sini. Tidak heran pemilik penginapan begitu antusias setelah melihat Ye Xuan. Sepertinya Ye Xuan benar-benar pelanggan tetap di sini. Su Xiao tidak bisa berhenti memikirkannya. Tetapi Su Xiao hanya melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa, karena Ye Xuan telah menyelesaikan ini. Setelah itu, Su Xiao mengobrol dengan Ye Xuan sebentar, dan tak lama kemudian hidangan disajikan. Harus saya akui rasanya enak. Meskipun mungkin tidak selezat koki bintang 5 itu, rasanya benar-benar enak di toko kecil seperti ini. Dengan dua orang mulai menggerakkan sumpit, jumlah tamu juga mulai meningkat perlahan, tetapi semua orang tidak berisik, satu persatu dengan tenang menunggu bos melayani, seolah-olah mereka adalah pelanggan tetap. Setiap kali sang induk semang membawakan hidangan, ia juga akan menyapa para tamu. Su Xiao memperhatikan penampilan semua orang dan berpikir, inilah orang Tionghoa. Kebanyakan dari mereka hanya perlu makan dan berpakaian cukup setiap hari, yang merupakan hal paling membahagiakan mereka. Terkadang Su Xiao melihat ke dapur, dan ia juga bisa melihat sang induk semang menyeka keringat untuk bosnya yang sedang memasak di dapur. Melihat kehangatan sang induk semang dan bosnya, Su Xiao tak kuasa menahan rasa iri. Su Xiao bahkan berpikir, ketika ia tua nanti, ia akan mengajak beberapa wanitanya untuk mencari tempat tinggal terpencil, lalu menjalani hidup bertani dan menenun. Ding! Aku mendapati hati tuan rumah mulai mengendur, aku harus membiarkan Su Xiao sekali lagi memiliki hati yang berjuang. Di saat yang sama, Su Xiao merasa dirinya disengat listrik, yang membuatnya menggigil. Ada apa? Ye Xuan menatap Su Xiao dan bertanya. Tidak ada, hanya tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku merasakan arus aneh mengalir di sekujur tubuhku, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Mereka semua adalah praktisi. Su Xiao tahu bahwa alasan biasa tidak dapat menipu Ye Xuan, jadi dia menjawab dengan lugas dan jujur. Sistem, apa yang baru saja terjadi? Aku hanya memikirkan masa depan, bagaimana mungkin aku tiba-tiba merasa tersengat listrik, yang membuat Su Xiao sangat bingung, jadi Su Xiao berencana untuk bertanya tentang sistem. Ini adalah hukuman sistem untuk tuan rumah, karena tadi sistem tiba-tiba mendeteksi bahwa hati tuan rumah yang menjadi dewa itu longgar, sehingga sistem sangat marah, sehingga harus menghukum tuan rumah. Kuharap tuan rumah mengerti bahwa tujuan sistem adalah untuk membuat tuan rumah menjadi dewa. Jika tuan rumah kehilangan kepercayaan diri, bagaimana mungkin berhasil? Jadi selama sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah kehilangan kepercayaan diri, ia akan dihukum oleh sistem. Jika tuan rumah tidak bertobat berkali-kali, itu akan menghasilkan hasil yang tidak diketahui, jadi tolong jangan mudah memunculkan pikiran lain. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao benar-benar merasakan 10.000 kuda lumpur rumput terbang di dalam hatinya. Aku hanya memikirkannya sekilas, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan zona terlarang dalam sistem. Yah, aku tahu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah berpikiran seperti itu lagi. Aku ingin menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya aku ingin menjadi dewa,
tetapi juga mereka. Aku ingin mereka menjadi dewa bersamaku. Su Xiao berkata kepada sistem dalam hati. Bagus sekali. Tuan rumah tahu kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Aku akan memberimu hadiah khusus. Tidak peduli apapun penyakitnya atau jenis kerusakan apapun yang dideritanya, pil ini dapat kembali normal. Petik 2. Jadi, hargailah. Lagi pula, setiap orang hanya punya satu kehidupan. Jangan sia-siakan sampai saat kritis. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan penjelasan sistem yang begitu serius, Su Xiao tahu bahwa pil ini sama sekali tidak sederhana, jadi Su Xiao berencana untuk mengambilnya dengan baik. Su Xiao tidak menyangka akan bertemu dengan hal baik seperti itu hanya untuk makan bersama Ye Xuan. Sepertinya Ye Xuan benar-benar bintang keberuntungannya. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk memikirkannya. Tepat ketika Su Xiao tak kuasa menahan kegembiraannya, beberapa anak muda masuk melalui pintu. Setelah melihat bagian dalam penuh, ia melihat sekeliling dan melihat Ye Xuan, yang berada di seberang Su Xiao. Kemudian ia menghampiri Su Xiao. Cantik, tidak ada orang di sini. Kau lihat, ini penuh. Ayo kita duduk satu meja denganmu. Apa kau tidak keberatan? Setelah itu, terlepas dari apakah Ye Xuan setuju atau tidak, ia siap untuk duduk. Su Xiao tentu saja tahu apa maksud mereka, jadi bagaimana Su Xiao bisa membuat mereka berhasil. Tunggu sebentar, kau di sini untukku. Aku akan pergi dan duduk dengan pacarku. Kemudian Sue berdiri dan siap untuk pergi. Tapi bagaimana mungkin orang-orang ini membuat Sue tertawa? Mereka semua ingin bisa duduk bersama Ye Xuan dan menghasilkan uang. Tidak, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata salah satu pemuda kepada Su sambil tersenyum. Melihat Su Xiaobai, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pandangan mereka, jadi mereka sama sekali tidak menatap Su Xiaobai. Tidak, apa yang kau inginkan? Kukatakan padamu, aku ada hubungannya dengan keberadaanmu di Beijing. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku. Su Xiao berpura-pura menjadi penasihat. Bukannya Su Xiao bersedia melakukan ini, tetapi Su Xiao takut jika dia melakukannya di sini, itu akan merusak hubungan pasangan tua itu. Ada juga ketakutan jika mereka pergi, mereka akan menyusahkan kedua orang tua itu, jadi sekarang Su Xiao hanya bisa menunjukkan kelemahan musuh. Selama kau memimpin mereka keluar, Su Xiao pasti punya 100 cara untuk menghadapi mereka. Aduh, takutnya. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Aku tidak tahu apakah kau laki-laki atau bukan. Apalagi yang kau katakan kau punya hubungan dengan laki-laki. Jika latar belakangmu sangat kuat, bagaimana kau bisa membawa pacarmu ke sini? Aku tidak tahu kenapa kau bisa menemukan pacar secantik itu. Sungguh tidak adil, kata salah satu pemuda. Haha, lihat wajahnya yang pucat pasi. Itulah nasib si wajah putih kecil. Apakah wanita menyukai si wajah putih kecil sekarang? Ini juga memberitahu kita, orang-orang ini, bagaimana caranya hidup. Benar saja, kubis yang bagus itu dilengkungkan oleh babi. Seorang berambut merah menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini, katamu, kataku, sama sekali tidak membuat Su tertawa. Ding, picu misinya, selesaikan gangster kecil itu. Detail tugas, gangster berbicara omong kosong di depan tuan rumah, jadi orang-orang harus memberitahu mereka kekuatan tuan rumah, tetapi tuan rumah tidak berani melakukannya karena alasan hati nurani. Sebagai manusia yang ingin menjadi dewa, bagaimana mungkin ia teliti dalam hal ini dan itu? Ia yang ingin menjadi orang hebat harus bebas dari detail-detail kecil. Hadiah tugas, 500 poin pengetahuan. Hukuman tugas, 1000 poin pengetahuan. Waktu misi, dalam 5 menit, semua gangster kecil itu tiarap di tanah. Sistem tiba-tiba mulai mengeluarkan tugas di benak Su Xiao. Setelah mendengarkan tugas dari sistem, Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Di satu sisi, ia tidak ingin pasangan tua itu terlibat karena urusannya sendiri. Di sisi lain, ia tidak ingin melepaskan tugas ini. Lagi pula, jika tugas itu gagal, kau tidak hanya akan kehilangan 500 poin pengetahuan, tetapi juga 1000 poin, yang bukan angka desimal. Itu seperempat dari pengetahuan Su Xiao sekarang. Jadi Su Xiao tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Namun, diamnya Su Xiao membuat Hong Mao dan yang lainnya semakin arogan. Namun, Ye Xuan di samping mereka bukanlah orang yang mudah. Setelah mendengar mereka berkata demikian, Su Xiao terdiam. Untuk sesaat, Ye Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan Su Xiao. Namun, Ye Xuan siap memberi mereka pelajaran. Sayang sekali Ye Xuan belum sempat melakukannya. Su Xiaobian melakukannya lebih dulu. Melihat Su tersenyum, ia menggenggam tangan si rambut merah di sampingnya, lalu mundur selangkah. Ah! Jeritan keluar dari mulut si rambut merah. Lepaskan dia, cepat lepaskan dia. Kau dengar aku. Aku yakin kau akan memutuskan untuk tidak pergi dari sini begitu saja. Huang mau menatap si rambut merah yang tertangkap dan berteriak pada Su sambil tersenyum.
Dia tidak tahu mengapa Su Xiao, yang baru saja melakukan konseling, melakukan hal seperti itu, tetapi hati Huang Mao tiba-tiba berubah pikiran. Dia akan menangkap Ye Xuan dan mengancam Su Xiao. Lagi pula, menurut Huang Mao, Ye Xuan adalah pacar Su Xiao. Selama kau bilang Ye Xuan bertahan, tidak bisakah Su Xiao mendengarkanmu dan melepaskan Hong Mao? Bab 293. Sayangnya, ide Huang Mao memang bagus, tetapi kenyataannya tidak seindah imajinasi, dan Ye Xuan bukanlah tipe orang yang tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Jadi, ketika Huang Mao hendak menangkap Ye Xuan pun menggunakan cara Su Xiao untuk menghadapi Hong Mao. Ia meraih Huang Mao dan mundur. Klik. Dua suara terdengar berurutan. Hanya saja, suara pertama adalah tangan Huang Mao yang dipatahkan oleh Ye Xuan, dan suara terakhir adalah jeritan Huang Mao. Itulah yang disebut 5 jari yang terhubung ke jantung, yang tak akan pernah bisa dialami oleh orang yang belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Melihat rambut merah yang jatuh ke tangan Su Xiao dan rambut kuning yang jatuh ke tangan Ye Xuan, dua orang yang tersisa tercengang sejenak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau inginkan? Kami mengikuti Fei. Sebaiknya kau lepaskan kami sesegera mungkin, kata si rambut merah kepada Su Xiao, berharap bisa menakuti Su Xiao dengan saudara terbang mereka. Namun, ia menemukan orang yang salah. Su Xiao tidak tahu siapa Fei. Apakah kau menyesal sekarang? Sudah terlambat. Setelah berkata demikian, Su Xiao tersenyum dan langsung menendang rambut merahnya hingga terbang. Dua orang lainnya terbangun dan segera membantu rambut merah itu berdiri. Namun, rambut merah yang sekarang telah kehilangan efektivitas tempurnya hanya bisa bertengkar di samping. Teruslah makan. Jika mereka berani macam-macam, aku akan menyulitkan mereka, kata Su Xiao kepada Ye Xuan sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Xuan sama sekali tidak ragu. Ia memegang Huang Mao di tangannya, lalu melanjutkan makan bersama Su Xiao. Sedangkan Hong Mao dan yang lainnya, mereka telah pergi diam-diam entah kapan. Ding, 500 poin pengetahuan akan diberikan setelah tugas selesai. Saat ini, ada 4.500 poin pengetahuan. Selamat, tuan rumah akhirnya belajar bagaimana menjadi seorang pria sejati dan menikmati hari ini. Sistem tersenyum pada Sue. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Su Xiao, tetapi mereka tidak berdamai, jadi mereka siap meminta seseorang untuk menyelesaikannya. Sayang sekali ide mereka bagus, tetapi bagaimana mungkin sesederhana itu? Anak muda, sebaiknya kau cepat, atau mereka akan kembali lagi nanti. Setelah mereka pergi, pemilik penginapan keluar dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Pemilik penginapan tahu bahwa mereka adalah gangster di daerah ini, jadi dia ingin mengingatkan Su Xiao untuk segera pergi. Namun Su Xiao tidak berencana untuk pergi sama sekali. Salah satunya adalah Su Xiaoyi yang berani dan tidak takut akan balas dendam mereka, yang lainnya adalah Su Xiao takut bahwa setelah dia pergi, mereka akan membalas dendam pada pasangan tua itu. Jadi Su Xiao berencana untuk menunggu di sini, menunggu kedatangan saudara mereka, Fei. Benar saja, ketika Su Xiao dan Ye Xuan sedang makan, si rambut merah muncul lagi. Namun, kali ini, ada cukup banyak orang, totalnya 20 orang. Melihat orang-orang yang datang dari kejauhan, Su Xiao tidak mengerti bahwa orang ini adalah orang yang ingin membalas dendam. Namun, Su Xiao tidak berencana untuk menunggunya mati. Su Xiao meminta Ye Xuan untuk tetap di restoran, lalu pergi sendirian. Awalnya, Ye Xuan berniat bergabung dengan Su Xiao, tetapi ia menyerah atas perintah Su Xiao. Karena Ye Xuan juga tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat membantu Su Xiao. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat membantu Su Xiao, Ye Xuan tetap berkata, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir." Su Xiao menatap Ye Xuan, lalu pergi. Meskipun menghadapi belasan atau 20 orang, momentum Su Xiao bukanlah kelemahan sedikitpun. Pemimpin di sisi lain melihat senyum Su Xiao dan terkejut. "Fei, orang ini memukul kita." Si rambut merah muncul dari balik jeratan manusia. Namun, saat itu, rambut merahnya terbungkus kain putih. Melihat si rambut merah, Su Xiao tidak tahu bahwa mereka pasti menangis di depan Fei. "Wah, apa kau memukul adikku? Kau tahu apa yang paling kubenci dalam hidupku adalah menindas wanita. Kau menggoda wanita. Adikku sudah menyuruhmu berhenti. Beraninya kau memukul orang. Kurasa kau terlihat seperti laki-laki. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu?" Fei berdiri dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Fei, Su Xiao merasa orang ini sangat menarik. Tanpa diduga, ia dianggap sebagai senjata tanpa menyadarinya. "Haha, siapa bilang aku menggoda wanita cantik? Apa mereka?" Su Xiao menunjuk si rambut merah dan yang lainnya. "Lihat, orang yang kau bilang digoda olehku itu sedang duduk di sana. Coba kau lihat. Siapa yang lebih cantik darinya? Biar aku yang menggunakan sumber daya sebaik itu daripada mencari orang lain."
Su Xiao menunjuk Ye Xuan di belakangnya dan bertanya pada Fei. Benar saja. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, raut wajah mereka berubah. Saat Fei mengucapkan kalimat pertama, mereka tahu mereka sudah tamat kali ini. Mereka tidak menyangka akan menemukan kakak Fei untuk membalas dendam. Kenapa mereka harus mengucapkan begitu banyak kata-kata tak berguna? Benarkah yang dia katakan? Kakak Fei menunjuk Su dan tersenyum pada mereka. Sudah kubilang kau tak boleh menggoda wanita. Apa kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Atau kau pikir aku bodoh, jadi kau selalu ingin aku jadi penembak? Dulu aku heran kenapa kau selalu punya begitu banyak barang. Ternyata kau bohong padaku. Kalian memang suka menggoda orang. Bagus, bagus. Kurasa aku tidak punya emosi, kata Fei kepada mereka. Dalam keadaan marah, Fei menendang rambut merah sejauh lebih dari 5 meter. Melihat kekuatan Fei, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama, karena Su Xiao baru saja menggunakan sistem untuk mendeteksinya. Dia bukan seorang pejuang atau kekuatan. Namun dengan kekuatan ini, ditambah dengan kemampuan yang dimilikinya, Su Xiao Gao menatap Fei. Fei, kita salah. Melihat Fei menendang rambut merah sejauh ini, 3 orang yang tersisa memberanikan diri berdiri di sana, satu persatu berlutut meminta maaf kepada Fei. Yah, kau bohong padaku. Setelah itu, Fei tidak memberikan pukulan apapun kepada siapapun. Pukulan sederhana ini langsung membuat ketiga orang itu muntah darah satu persatu. Ding, aku menemukan seorang jenius kultivasi. Sistem mendeteksi seorang jenius kultivasi di samping tuan rumah. Tuan rumah harus mengambilnya untuk kepentingannya sendiri. Suara sistem tiba-tiba bergema di hati Su Xiao. Sistem, ada apa? Menghadapi suara tiba-tiba itu, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jenius, sistem telah mengevaluasi begitu banyak orang, tetapi kata ini belum muncul, jadi Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak ingin tahu siapa orang ini. Melihat ke depannya, Su Xiao berpikir bahwa orang yang paling mungkin adalah yang bernama Fei. Sistem telah mendeteksi bahwa Xiang Liang Fei memiliki bakat kultivasi yang tinggi, dan kekuatan ilahi alaminya adalah seorang jenius kultivasi absolut. Setiap orang yang menjadi dewa akan memiliki timnya sendiri, jadi sistem berharap tuan rumah dapat mengatakan bahwa Liang Fei akan menerima layanannya untuk kepentingannya sendiri. Orang ini pasti akan menjadi bawahan tuan rumah yang paling efektif di masa depan. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan evaluasi sistematis, Su Xiao masih bisa duduk di sana. Di hati Su Xiao, Liang Fei telah dianggap sebagai dirinya sendiri. Kak Fei, kau jago. Sekarang aku tahu kau salah paham. Bagaimana mungkin aku jadi orang yang suka menggoda wanita cantik? Hanya saja apa yang kau lakukan sendiri itu menimpaku, kata Su kepada Liang Fei sambil tersenyum. Yah, meski begitu, aku sudah memberi mereka pelajaran. Mereka tidak akan pernah berani melakukannya lagi, tapi memang benar kau pernah mengalahkan mereka, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Liang Fei kepada Su sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Liang Fei, semua orang di belakang menjadi berbeda dari sebelumnya. Tepat setelah Liang Fei memukul rambut merah, Su Xiao menyadari bahwa meskipun adik-adiknya tidak mengatakan apa-apa, mereka menatap Liang Fei dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Namun setelah kata-kata Liang Fei keluar, Su Xiao mendapati bahwa mata Liang Fei dipenuhi dengan keyakinan. Haha, apa kau yakin ingin bertanding denganku? Hati-hati, kalau kalah, kau akan kalah. Su Xiao menatap Liang Fei dan berkata, kalah. Aku tidak kalah, kata Liang Fei dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Liang Fei, Su Xiao memiliki cara untuk menerima Liang Fei sejenak. Ayo bertaruh. Kalau kau kalah, ikuti aku. Aku bisa membuatmu lebih kuat, kata Su Xiao kepada Liang Fei sambil tersenyum. Bagaimana kalau kau kalah? Ini bukan taruhan yang adil. Kau bahkan tidak mengatakan apa yang akan kau lakukan kalau kalah. Liang Fei berkata kepada Su sambil tersenyum. Aku kalah, kau mau melakukannya, kau yang menentukan akhir, dan kau kalah. Kau hanya perlu mengikutiku, dan aku bisa membuatmu lebih kuat, bagaimana bisa kau bilang kau pantas mendapatkannya? Su Xiaoxiang berkata kepada Liang Fei tanpa berpikir. Baiklah, karena kau sudah mengatakan itu, aku akan membandingkan denganmu, tapi kau harus hati-hati. Pukulanku sangat berat. Setelah itu, Liang Fei tidak peduli apakah Su Xiao siap atau tidak, tetapi langsung menyerang Su Xiao. Namun, biasanya kecepatan Liang Fei lebih lambat daripada kura-kura di mata Su Xiao. Jadi Su Xiao dengan mudah menghindari serangan Liang Fei. Melihat Su Xiao menghindari serangannya, Liang Fei juga merasa sedikit terkejut. Namun, Liang Fei tidak menyerah, tetapi terus menyerang. Sayang sekali serangan Liang Fei di mata Su Xiao hanyalah perkelahian anak-anak, yang sepenuhnya hanya untuk bersenang-senang. Baiklah, kau ingin melanjutkan. Bagaimana kau bisa melawanku jika kau bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu denganku? Kecepatanmu terlalu lambat.
Kalau ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, kau tak punya peluang. Su Xiao menatap Liang Fei dan berkata, aku tidak setuju. Apa gunanya kau terus menghindar? Kalau kau punya kemampuan, kau bisa mengalahkanku secara langsung. Hanya dengan cara ini aku bisa yakin. Liang Fei menatap Su dan berteriak sambil tersenyum. Baiklah, karena kau ingin menjadi tangguh, aku akan memberimu kesempatan, tapi terserah padamu apakah kau bisa menerimanya atau tidak, kata Su kepada Liang Fei sambil tersenyum. Bab 294. Ayo. Su tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Liang Fei. Melihat penampilan Su Xiao, Liang Fei tak kuasa menahan diri untuk bergegas menghampirinya. Sayang sekali pikiran Liang Fei terlalu sederhana. Su Xiao berdiri diam dan menangkis tinju Liang Fei. Klik. Saat mereka bertabrakan, mereka hanya mendengar suara datang. Kemudian Liang Fei tak kuasa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Baiklah, sekarang aku yakin. Su Xiao berjalan perlahan ke arah Liang Fei. Sentuhan keras itu tak hanya membuat lengan Liang Fei patah, tetapi juga benturan keras, yang langsung membuat Liang Fei tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Fu, aku Liang Fei. Aku akan menyusulmu nanti. Liang Fei juga tidak bermaksud curang. Ia berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Liang Fei, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Ia tak menyangka akan menebas calon majikan seperti ini. Bagus. Kau akan senang dengan keputusanmu hari ini. Su Xiao tersenyum dan mengangkat tangan Liang Fei yang terluka. Melihat tangan Su Xiao bergerak sedikit, lalu dengan paksa, tangan Liang Fei langsung pulih. Terima kasih, kata Liang Fei sambil tersenyum. Baiklah, karena kau berencana untuk mengikutiku nanti, aku akan memberimu waktu untuk mengurus urusanmu sendiri. Besok pagi, kau bisa datang ke Sensi Bar untuk menemuiku. Setelah itu, Su Xiao pergi bersama Ye Xuan. Su Xiao tidak takut Liang Fei akan pergi. Lagi pula, jika karakter Liang Fei buruk, maka ia tidak perlu tinggal bersamanya. Su Xiao ingin bisa mendengarkan perkataannya sendiri, tetapi juga orang yang berkarakter baik. Jika ia hanya berbakat, tetapi karakternya buruk. Su Xiao percaya bahwa orang-orang seperti itu suatu hari nanti akan menjadi musuh, karena kau tidak akan pernah bisa memberi mereka makan. Jadi ini adalah ujian Su Xiao untuk Liang Fei. Apakah ia bisa lulus ujian tergantung pada Liang Fei sendiri. Bahkan jika Liang Fei tidak datang pada akhirnya, Su Xiao tidak kehilangan apapun. Lagi pula, betapapun berbakatnya dia, paling-paling dia kehilangan seorang pemukul yang handal. Berada di sekitar orang-orang dengan kualitas pribadi yang buruk itu mengkhawatirkan, karena kita tidak tahu kapan mereka akan menyerang kita. Setelah Su Xiao dan Ye Xuan kembali ke rumah Ye, Su Xiao pergi menemui Ye Xiu dan memberitahu Ye Xiu tujuan kunjungannya. Ya, jika ada keluarga di Beijing yang benar-benar menginginkan perhatianmu, maka keluarga Ye kami bisa berdiri dan membantumu, tetapi jika itu kekuatan lain, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Xiu menatap Su Xiao di depannya dan berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan Su Xiao, Ye Xiu berharap Su Xiao bisa menjadi anggota keluarga Ye-nya sendiri. Su Xiao memang luar biasa. Yang terbaik telah menekan semua orang dari generasi penerus keluarga Ye. Namun, Ye Xiu juga tahu bahwa itu mustahil, ia hanya memikirkannya dalam hati. Baiklah, Tuan Ye, jangan khawatir. Akan ada banyak kerjasama di antara kita setelah Kingbang kita benar-benar kokoh. Pada saat itu, saya harap Anda dapat bekerja sama lebih banyak dan kita dapat berkembang bersama, kata Su Xiao kepada Ye Xiu sambil tersenyum. Semua berkata tidak ada keuntungan, tidak bangun pagi, Su Xiao harus memberitahu Ye Xiu tentang keuntungan di masa depan, jadi Ye Xiu akan melakukan yang terbaik saat melakukan sesuatu. Lagi pula, tidak peduli keluarga mana, selama ada bantuan dari dunia bawah, bisa mendapatkan keuntungan besar. Meskipun keluarga Ye adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Tiongkok, mereka adalah apa yang disebut pohon besar yang menangkap angin. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Ye. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengambil alih posisi keluarga Ye ketika mereka dikalahkan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dibuat oleh keluarga besar harus dipertimbangkan dengan cermat, karena ada terlalu banyak hubungan di antara mereka. Kau tak perlu repot-repot menggambar kue untukku. Aku hanya membantumu karena kau murid Fengxi. Aku tidak berharap kau memberiku apapun. Aku hanya berharap jika keluarga Ye benar-benar dalam bahaya, kau bisa membantu kami. Lagi pula, bakatmu sudah jelas bagi semua orang. Yang kulihat adalah masa depanmu, karena masa depanmu tidak akan pernah biasa saja. Ye Xiu menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Haha, Tuan Ye bercanda. Tapi jangan khawatir. Jika ada yang bisa kulakukan di masa depan, beri aku perintah saja. Setelah itu, Su Xiao mengobrol cukup lama dengan He Xiu. Akhirnya, ketika Su Xiao pergi, hari mulai gelap. Meskipun Ye Xiu juga membiarkan Su Xiao makan di rumah Ye, Su Xiao merasa tidak nyaman dengan Wang Qiang, jadi dia bersikeras untuk pergi.
Malam ini adalah malam pertama King Bang resmi menetap di Beijing. Meskipun hanya satu bar yang buka seperti biasa dan tokonya tidak terlalu besar, Su Xiao tetap perlu memperhatikannya. Lagi pula, jika ada yang datang mencari masalah malam ini, meskipun Liu sibuk dan mereka semua ada di sini, Su Xiao masih khawatir mereka tidak akan mampu mengatasinya. Lagi pula, ibu kota tidak lebih baik dari kota X, kekuatan kelas naga di sini sungguh tidak memadai. Geng hijaunya bahkan lebih buruk, dan jumlah ahlinya masih terlalu sedikit. Meskipun Liu siap mengundang gurunya, keberadaan guru Liu masih samar. Sejauh ini, surat Liu belum dibalas. Su Xiao juga tahu bahwa tidak mudah menemukan seorang ahli. Lagi pula, setiap ahli memiliki harga dirinya masing-masing. Bos, kenapa kau datang sendiri ke sini? Kita sudah mengurus semua ini. Aku sudah mengatur seseorang nanti. Tidak akan ada kecelakaan. Wang Qiang memperhatikan kemunculan Su Xiao yang tiba-tiba. Wang Qiang tahu Su Xiaolai sedang gelisah, jadi dia berkata, "Tidak apa-apa. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat." Lagi pula, geng hijau baru resmi berada di Beijing malam ini setelah mereka mulai, jadi aku akan melihat-lihat. Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. "Perhatian, aku sudah memutuskan bahwa beberapa hari ini, Li yang akan datang untuk membalas dendam. Lagi pula, tadi malam kita bisa dibilang telah membuat Li yang menderita kerugian besar. Jadi selama kita menunjukkan kemampuan kita, Li Yangjue akan memanfaatkan kesempatan itu dan menyulitkan kita. Jadi yang akan kita lakukan selanjutnya bukanlah menyerang, tetapi bertahan. Menjaga makanan kita sendiri adalah tugas kita saat ini," kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. "Jangan khawatir, bos. Aku tahu itu. Tapi bos, Li yang kehilangan begitu banyak orang tadi malam. Apa dia benar-benar punya kemampuan untuk membalas dendam? Kau tahu, jika orang-orang ini tidak keluar, maka itu pasti kerugian bagi siapapun." Wang Qiang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. "Jangan remehkan Li Yang. Sama sekali tidak mudah bagi kita untuk memulai dari awal dan meletakkan fondasi sebesar ini di ibu kota, tempat yang kompleks. Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Orang seperti itu, kita harus berhati-hati. Kalau tidak, salah langkah sedikit saja, maka wajahnya akan hancur." Su berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum. "Baik, bos. Jangan khawatir. Aku tahu." Wang Qiang tersenyum pada Su dan berjanji. "Ini dia, bos." Pada saat ini, Liu sibuk dan Hong Tao juga datang. "Bagaimana kabarmu, Hong Tao? Apa kau terbiasa dengan mereka saat bersama?" Su tersenyum dan bertanya pada Hong Tao. "Yah, aku sudah terbiasa. Semua orang memperhatikanku," kata Hong Tao setelah mendengarkan Su Xiao. Hong Tao tak kuasa menahan diri untuk menatap Su Xiao lebih lama. Ia tak menyangka Su Xiao masih muda dan memiliki kekuatan yang begitu dalam. "Tahukah kau, tadi malam ketika Su Xiao menunjukkan kekuatannya, Hong Tao sedang menonton. Ia melihat 3 orang yang hampir sama kuatnya dengan dirinya dibunuh oleh Su Xiao. Dampak visual seperti itu terlalu kuat. Gelombang kekuatan itu masih agak sulit diterima. 1 lawan 1, Hong Tao yakin ia bisa mengalahkan mereka satu persatu, tetapi Hong Tao tahu jika ia 1 lawan 2, maka ialah yang mati. Baguslah terbiasa. Bertemanlah dengan Liu. Mereka semua orang yang sangat baik," kata Su kepada Hong Tao sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Wang Qiang, tolong perhatikan besok. Aku sudah menelepon seseorang. Kalau dia datang besok, kamu harus atur dulu," perintah Su Xiaoxiang pada Wang Qiang. "Ya." Wang Qiang mengucapkan sepatah kata singkat, lalu pergi. Setelah Liu sibuk, mereka pun pergi. Hari mulai gelap, dan kehidupan malam akan dimulai lagi. Para pekerja kantoran yang telah bekerja seharian akan mulai melampiaskan emosi mereka. Namun, ini juga tidak mudah bagi King Bang, karena Su Xiao yakin banyak orang akan datang untuk memata-matai berita di malam pertama. Selagi masih ada waktu, Su Xiao menelepon Wang Ying untuk menutup telepon. Setelah itu, ia menelepon Jiang KR. Lagi pula, ayah dan ibu Jiang masih di sana. Tentu saja, Su Xiao harus menelepon. Setelah 2 kali menelepon, Su Xiao Choi mendapati sudah lewat jam 8. Waktu berlalu begitu cepat, dan senyum Sue mulai menunjukkan protes lagi. Su Xiao memutuskan untuk mencari makan. Akhirnya, Su Xiao meninggalkan bar dan pergi ke jalan untuk mencari makan. Kemudian Su Xiaobian kembali ke bar. Ketika Su Xiao kembali, bar sudah penuh sesak. Tidak ada lagi rasa dingin seperti kemarin. Harus dikatakan bahwa orang Tionghoa memang seperti ini. Mereka tidak peduli siapa pemilik bar Anda atau apa yang terjadi. Selama mereka tidak menghubungi diri mereka sendiri saat itu, mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Orang Tionghoa seperti ini berpikir bahwa itu bukan urusan mereka. Mereka tidak peduli apa yang Anda alami kemarin, mereka hanya bersenang-senang. Jadi setelah bar dibuka malam ini, mereka kembali tanpa ragu-ragu. Tapi tentu saja,
Ini bukan yang harus dipertimbangkan Su Xiao. Su Xiao hanya melihat orang-orang dari berbagai kekuatan di bar sekarang. Lagi pula, orang-orang seperti itu adalah orang baik, jadi Su bisa melihat banyak hal dalam sekejap. Artinya, sejumlah kecil ikan yang luput dari jaring semuanya terungkap setelah deteksi sistematis. Tapi Su Xiao tidak peduli. Jika tidak ada yang datang untuk memata-matai, Su Xiao akan merasa terkejut. Hanya saja orang-orang yang datang ke sini malam ini semuanya adalah antek-antek kecil, yang tidak bisa menarik perhatian Su. Bab 295. Karena mereka tidak bisa mendapatkan perhatian Su Xiao tentu saja tidak akan mempedulikannya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Su Xiao pun bersiap untuk pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya berada di sini terus-menerus. Namun, Su Xiao belum sempat pergi, tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Ketika Su Xiao bereaksi, ia menyadari bahwa itu karena ia telah mengabaikan sebuah masalah, yaitu kehendak langit dan bumi. Ia telah memperhatikan dengan saksama pergerakan Liang dan keluarga-keluarga di ibu kota, dan setelah melihat tidak ada yang berbeda di bar, ia merasa lega, tetapi ia lupa bahwa musuh terbesarnya adalah langit dan bumi. Selama mereka masih di sini, mereka tidak akan bisa tenang. Hanya saja, orang-orang di dunia langit dan bumi begitu pandai bersembunyi. Su Xiao tidak dapat menemukan keberadaan mereka, jadi ia hanya bisa melindungi mereka dari air dan darat. Wang Qiang, kurasa malam ini tidak akan damai. Karena kita baru saja mendapat masalah tadi malam. Jika terjadi sesuatu di sini malam ini, kita punya hubungan baik dengan Biro Keamanan Nasional. Untuk membungkam mulut semua orang, kita semua harus melalui prosesnya. Orang lain bisa saja melewatkan kesempatan baik ini, tapi Tian Dihe tidak akan pernah melepaskannya. Lagi pula, kekuatan lain, siapapun mereka, memang egois. Banyak dari mereka yang mementingkan diri sendiri, tapi dunia akan berbeda. Mereka tidak akan memandang rendah keluarga kecil dan bisnis kita. Petik 2. Jadi mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kita. Mereka tidak peduli siapa yang akhirnya akan datang ke sini, asalkan kita tidak mendapatkannya dari geng hijau. Petik 2. Karena dulu, kita membiarkan mereka menderita terlalu banyak kerugian. Bisa dibilang setiap situs kita direbut dari tangan mereka. Petik 2. Jadi mereka pasti akan membalas dendam atas ini, dan tebakanku hari ini, kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Baiklah, bos, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu sekarang untuk berhati-hati dan siap kapan saja. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao mengangguk sambil tersenyum dan setuju dengan Wang Qiang. Setelah itu, Su Xiao menelepon Lao Long dan menyampaikan pendapatnya. Yah, itu sangat mungkin. Jangan khawatir. Aku akan siap kapan saja. Jika kau ingin membuat sedikit masalah di sana, kita akan sampai di sana sesegera mungkin. Petik 2. Hanya saja perkumpulan langit dan bumi yang kau katakan ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan efektivitas tempurmu. Aku hanya bisa bilang, ketika aku menangkap orang, aku hanya perlu mengambil beberapa dari mereka. Petik 2. Tapi kau harus hati-hati, Li Yang akan membalas dendam di belakangmu. Jangan berpikir Li Yang kalah. Meskipun Li Yang gagal tadi malam, dia tidak mengalami cedera otot dan tulang, jadi kau harus hati-hati. Lao Long tersenyum pada Su dan berkata padanya. Baiklah, kau bisa meletakkannya. Aku punya rasa kesopanan. Su Xiao mengucapkan sepatah kata kepada Lao Long lalu menutup telepon. Setelah itu, Su Xiao menelepon Ye Xiu dan memintanya untuk membantunya memperhatikan perkembangan berbagai keluarga di ibu kota. Ye Xiu tentu saja setuju tanpa ragu, dan berpesan kepada Su Xiao untuk berhati-hati. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xiu, Su Xiao tahu bahwa malam ini ia akan melihat apakah ia dapat menahan serangan Tian Dihui dan Li Yang. Su Xiao tidak terlalu peduli dengan Li Yang, tetapi untuk dunia yang maha kuasa dan maha kuasa ini, Su Xiao tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak mungkin, dunia yang maha kuasa ini terlalu tersembunyi, biarkan Su Xiao merenungkan keberadaan mereka. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menghancurkan rencana perkumpulan langit dan bumi melalui spekulasi mereka sendiri. Mereka secara khusus menghadiahkan 500 poin pengetahuan sebagai bukti. Kuharap tuan rumah dapat terus berusaha dan berusaha lebih mengandalkan diri sendiri di masa mendatang. Suara sistem bergema di hati Su Xiao, yang juga membenarkan dugaan Su Xiao. Su Xiao tahu apa yang dipikirkannya benar. Namun untuk sesaat, Su Xiao tidak punya cara untuk menghadapinya. Ia hanya bisa menunggu mereka datang. Wang Qiang, aku akan memberimu perintah. Ada yang tidak beres dengan bar Zensi hari ini. Bar itu tutup sementara. Semua yang telah dikonsumsi menjadi tanggung jawab kita. Ini permintaan maaf kepada mereka. Su Xiao Xiang memerintahkan Wang Qiang. Tapi bos, kita akan rugi besar. Kita tidak hanya tidak bisa mendapatkan konsumsi mereka, tetapi juga harus menanggung begitu banyak biaya.
Yang terpenting adalah kita tidak bisa memastikan langit, bumi, dan yang lainnya akan datang menyerang secara diam-diam. Wang Qiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Aku tahu itu, tapi aku tak bisa menahannya. Kurasa langit dan bumi tak akan membiarkannya begitu saja, jadi kita harus sepenuhnya siap menghadapi perubahan yang akan datang. Bukan hanya kau, tapi aku juga tak bisa berdamai, tapi apa boleh buat? Jika Su Xiao tidak punya sistem, Su Xiao tak akan pernah membuat keputusan seperti itu, tetapi sistem baru saja mengonfirmasi dugaan Su Xiao, jadi Su Xiao akan bertindak berani seperti ini. Ayo kita lakukan seperti ini. Aku yakin penilaianku benar, kata Su kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Su Xiao tak punya cara untuk menjelaskan bagaimana ia tahu. Ia hanya bisa menyuruh Wang Qiang melakukan apa yang ia katakan. Baiklah. Meskipun Wang Qiang tidak berdamai, dia tetap mematuhi perintah Su Xiao. Suasana hati Li Yang belum membaik sejak ia dipulangkan tadi malam. Meskipun Li Yang telah dibebaskan, tidak ada satupun orang yang dibawanya kemarin yang bisa kembali. Jika semua orang tidak kembali, tidak apa-apa, tetapi Su Xiao dan orang-orang Su Xiao semuanya dibebaskan, yang merupakan hal yang paling tidak menyenangkan bagi Li Yang. Hanya saja, meskipun Li Yang marah tentang hal-hal ini, itu tidak berguna. Lagi pula, kemarahan tidak dapat membuat orang-orangnya kembali. Hari ini, Li Yang dapat dikatakan telah melalui banyak hubungan. Semua mantan teman-temannya, Li Yang, mengunjunginya satu persatu. Sangat disayangkan itu tidak berhasil. Orang-orang kita sendiri tidak kembali. Semua pesan orang-orang itu sama, yaitu, mereka sudah berada di Biro Keamanan Nasional, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Li Yang juga tahu bahwa Departemen Biro Keamanan Nasional terlalu istimewa. Kebanyakan orang tidak dapat mengelolanya, dan mereka tidak dapat menyentuhnya. Akhirnya, Li Yang terpaksa menyerah sementara, tetapi ia menyerah, jadi jangan beri Su Xiao waktu untuk berdiri teguh. Jadi pada akhirnya, Li Yang mulai menghubungi keluarga-keluarga yang memiliki hubungan dengannya sebelumnya, tetapi pada akhirnya, ia sangat kecewa. Masing-masing dari mereka adalah sikap menunggu dan melihat, tidak ada yang bersedia berdiri untuk melakukan ini orang luar. Akhirnya, di bawah paksaan dan bujukan Li Yang, beberapa keluarga bersedia berdiri. Dengan tambahan beberapa keluarga, Li Yang, bersama dengan kekuatannya sendiri, memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Su Xiao lagi. Tetapi ketika Li Yang berencana untuk menyerang bar yang ditempati Su Xiao, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke kantor Li Yang. Masing-masing dari mereka berpakaian hitam, tetapi Li Yang tidak berani mengabaikan mereka ketika ia melihat mereka masuk. Meskipun Li Yang tidak mengenal mereka, Li Yang tahu bahwa ia takut Su Xiao akan melompati tembok untuk membunuhnya, jadi ia secara khusus menempatkan dua ahli tingkat tinggi tingkat naga di pintu untuk melindungi keselamatannya. Namun, saya tidak menyangka mereka semua berada dalam situasi seperti itu. Perubahan diam-diam muncul di hadapan mereka, artinya, mereka ingin bunuh diri dengan mudah. Siapa kalian? Li Yang menatap pria berbaju hitam di depannya dan bertanya. Kalian tidak perlu tahu siapa kami, kalian hanya perlu tahu bahwa kami memiliki musuh bersama. Salah satu pria berbaju hitam berkata kepada Li Yang. Musuh bersama? Apakah kalian sedang membicarakan Sue yang sedang tertawa? Saya tidak menyangka dia punya begitu banyak musuh. Li Yang menatap kerumunan dan berkata. Dan kekuatan mereka tidak lemah, itulah yang paling membuat Li Yang bahagia. Yang disebut musuh dari musuh adalah teman. Ketika orang-orang ini menemukan jati diri mereka kali ini, mereka pasti juga ingin bekerja sama dengan diri mereka sendiri. Namun Li Yang tidak mengerti mengapa Su Xiao memiliki musuh yang begitu kuat, tetapi ia masih bisa hidup seperti sekarang. Ya, itu Su Xiao. Dia selalu melawan kita, tetapi kekuatan di belakangnya membuat kita tidak berani berbuat terlalu banyak, jadi kami ingin bekerja sama denganmu kali ini. Untuk membasmi Su Xiao sepenuhnya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Li sekarang. Pemimpin pria berbaju hitam itu menatap Li Yang dan bertanya. Tidak masalah, tidak masalah. Tentu saja, aku setuju. Lagi pula, musuh dari musuh adalah temanku. Aku juga orang yang menaruh dendam pada Su Xiao. Tentu saja, aku berharap ada satu teman lagi yang bisa membantuku. Hanya saja sepertinya ada banyak latar belakang resmi di balik Su Xiao. Lihat perkelahian massal kemarin, semua orangku ditangkap, tetapi Su Xiao dan mereka segera dipulangkan, kata Li Yang kepada pemimpin pria berbaju hitam itu. Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu khawatir. Hari ini kami di sini untuk bekerja sama dengan kalian. Tentu saja, kami punya cara untuk menghadapinya. Semua orang yang kubawa kali ini berada di atas level menengah naga, jadi selama kita mengejutkan mereka, kita pasti bisa membunuh mereka dengan satu serangan, agar mereka tahu betapa kuatnya mereka. Petik 2. Ketika orang-orang dari Biro Keamanan Nasional datang, kita sudah menyelesaikan pertempuran. Apa yang kita takutkan dari mereka? Pemimpin berbaju hitam berkata kepada Li Yang. Karena kalian sudah sangat menderita, mengapa kalian mau bekerja sama denganku?
Kalian bisa melakukannya sendiri. Liang menatap kerumunan dan bertanya. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok ini, dan yang terendah memiliki harga menengah level naga. Liang tidak mengerti mengapa kekuatan seperti itu harus bekerja sama dengannya. Karena kita membutuhkan seseorang di permukaan, dan kaulah yang kami pilih untuk ditempatkan di permukaan. Pemimpin berbaju hitam menatap Liang dan berkata, maksudmu aku akan berlindung padamu? Mustahil, mustahil. Setelah mendengarkan pemimpin berpakaian hitam itu, Liang dengan tegas menolak. Setelah menjadi bos begitu lama, bagaimana mungkin Liang berpaling kepada orang lain dan menjadi adiknya? Liang tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu. Bab 296. Tuan Li, Anda harus berpikir jernih. Anda tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini untuk semua orang. Ketika Anda menghadapi kesempatan yang begitu bagus dan siap untuk menyerah, tahukah Anda bahwa Anda akan mengalami kerugian yang begitu besar? Apa yang bisa Anda dapatkan dengan bekerja sama dengan kami jelas tidak sesederhana yang Anda miliki sekarang, kata pemimpin pria berbaju hitam itu. Tidakkah kalian semua memperkenalkan diri? Sejauh ini, saya tidak tahu dari pasukan mana Anda berasal. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Liang menatap orang di depannya dan bertanya. Sebenarnya, Liang ingin menolak secara langsung, tetapi ketika mereka berdiri di depannya, Liang masih belum berani membuka mulutnya, karena dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika dia menolak. Jadi rencana Liang adalah menggunakan taktik memutar, pertama-tama bertanya di mana mereka berada, dan kemudian memutuskan jawaban akhirnya. Langit dan bumi. 3 kata sederhana keluar dari mulut pemimpin pria berbaju hitam itu. Namun 3 kata sederhana itu jatuh di telinga Liang, seperti bom yang berat. Bagaimanapun, dia telah mencapai level Liang. Dia familiar dengan nama perkumpulan langit dan bumi, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubunginya sebelumnya. Namun, yang tidak disangka Liang adalah bahwa hari ini, langit dan bumi akan mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri, atau karena Su Xiao. Pada saat ini, Liang tiba-tiba menyesal karena tidak mendidik putranya dengan baik dan membiarkannya menyebabkan bencana seperti itu. Juga menyesali mengapa mereka ingin mencari masalah dengan Su Xiao, sekarang langit dan bumi akan datang sendiri di depan, jika sebelumnya, maka Liang mungkin tidak akan dengan mudah memutuskan untuk bergabung. Namun, Liang yang tua telah kehilangan semangat juang dan ambisinya, jadi dia tidak tertarik untuk bergabung dengan perkumpulan langit dan bumi. Hanya melihat orang di depannya, Liang benar-benar tidak tahu bagaimana menolaknya. Langit, perkumpulan langit dan bumi, tetapi perkumpulan langit dan bumi sudah memiliki kekuatannya sendiri di ibu kota. Mengapa kau mencariku? Aku sudah tua dan tidak berguna. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Liang menatap pemimpin pria berpakaian hitam dan berkata, kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu bergabung dengan kami. Sekarang aku memberimu pilihan, bergabung atau mati. Pemimpin pria berbaju hitam itu menatap Liang dan berkata, tetapi nadanya tidak sebagus sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata pria berbaju hitam, Liang masih berani menolak. Sekarang dia memanfaatkanku, oke, aku akan bergabung. Setelah itu, Liang akan menjadi anggota perkumpulan langit dan bumi. Liang berkata kepada pemimpin pria berbaju hitam itu. Baiklah, baguslah. Nanti, kau akan menjadi penanggung jawab perkumpulan langit dan bumi kita di Beijing, tapi sekarang bukan. Kau harus menyelesaikan Su Xiao dulu. Orang ini memang masalah besar bagi kita, tapi kita tidak bisa menghadapinya dengan sekuat tenaga, jadi kita memberinya banyak kesempatan. Petik 2. Tapi tanpa disadari dia terus melawan kita. Kali ini kita akan membiarkannya tinggal di ibu kota selamanya, kata kepala suku berpakaian hitam itu sambil menggertakkan giginya. Karena tidak ada yang tahu bahwa pemimpin provinsi Sichuan terakhir kali adalah saudaranya, tetapi sejak misi terakhir, saudaranya tidak pernah kembali. Meskipun jasad mereka belum ditemukan, kita semua tahu bahwa mereka telah dikorbankan. Masalah ini telah lama terbesit di hatinya, beberapa kali dia ingin mencari kesempatan untuk diam-diam menemui Su Xiao untuk membalas dendam, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan seperti itu. Kali ini, perjuangan keras Su Xiao melawan Li Yang di ibu kota membuat para pejabat senior Tiandihui berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Maka mereka siap memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan Li Yang untuk menghadapi Su Xiao, dan sekaligus menerima Li Yang. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. Harus kuakui, ide mereka sangat bagus, tetapi tidak ada yang tahu apakah semuanya bisa berjalan sesuai keinginan mereka. Di sini, Li Yang sedang berdiskusi dengan pemimpin berbaju hitam tentang cara melawan Su Xiao. Su Xiao, yang memiliki alat curang, juga sedang mempertimbangkan cara menghadapi balas dendam Li Yang. Ding! Picu misi untuk melarikan diri dari Seng Tian. Langit dan bumi akan menyerang bersama Li Yang. Tuan rumah harus siap untuk berlari. Hadiah tugas, 2000 poin pengetahuan. Hukuman misi, tidak diketahui.
Waktu tugas, tidak diketahui. Hati Su Xiao tiba-tiba teringat akan suara peringatan dari sistem. Suara peringatan ini, Su Xiao tiba-tiba merasa tidak enak, mungkin dia meremehkan mereka. Ayo, kita berkumpul dan keluar dari sini. Namun Sue tertawa. Sebelum mereka sempat pergi, sekelompok orang muncul di pintu Zanzibar. Jumlah orangnya tidak banyak, tetapi mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, yang tidak disangka Su Xiao adalah begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di hadapannya. Lebih dari 30 orang semuanya berada di atas level naga. Su Xiao tahu bahwa ini jelas merupakan krisis besar sejak berdirinya King Bang. Lagi pula, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan jumlah orang yang banyak. Siapa kau? Kenapa kau membantu Li Yang menghadapi kami? Kurasa Su Xiao tidak punya rasa bersalah padamu, kata Su Xiao sambil menatap orang di depannya. Ia tak percaya Li Yang masih memiliki kekuatan sebesar itu. Lagi pula, Su Xiao sudah menyelidiki dengan saksama siapa Li Yang. Mereka yang ditahan tadi malam jelas merupakan kekuatan utama Li Yang. Tanpa mereka, Li Yang hanya bisa menyaksikan dirinya selangkah demi selangkah untuk mendapatkan pijakan yang kokoh, tetapi ini baru 1 hari, Li Yang telah membawa begitu banyak orang untuk melawannya. Su Xiao tidak tahu bahwa keputusannya tidak mudah. Baiklah. Nak, kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung terlalu banyak orang. Tidak ada 1 atau 2 orang yang menginginkanmu mati, jadi lebih baik kau mati dengan patuh. Li Yang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Li Yang memberitahu pemimpin berpakaian hitam untuk membiarkan mereka melakukannya. Kaulah yang datang ke sini kali ini. Kata-kata Li Yang tidak mempan. Li Yang hanyalah orang di depannya. Li Yang tahu ia tak bisa berlama-lama bersama Su Xiao. Akan ada banyak keributan di sini, jadi pasti akan menyebar ke Biro Keamanan Nasional. Yang bisa kulakukan adalah mengambil keputusan cepat. Naik. Setelah mendengarkan kata-kata Li Yang, pemimpin berbaju hitam itu tak ragu memberi perintah kepada bawahannya. Lari, kalian tak perlu mengkhawatirkanku. Kalian lari sendiri. Kalian bisa lari sebisa mungkin. Melihat orang-orang yang datang, Su Xiao harus berteriak kepada semua orang. Su Xiao tahu jika semua orangnya ditempatkan di sini, maka geng hijau akan tamat, jadi Su Xiao hanya bisa membiarkan mereka berdoa untuk kebahagiaan mereka sendiri. Awalnya, Su Xiao ingin berbicara dengan mereka untuk melihat apakah ia bisa menunda lebih lama, tetapi Li Yang tidak memberinya kesempatan, jadi Su Xiao tak berdaya. Wajahnya penuh perhitungan, bisa mencapai kekuatan tingkat naga lebih dari 10, akan ada lawan dari orang-orang ini. Ayo, yang lain tak peduli, tapi Su Xiao harus mati, panggil Li Yang dari belakang. Sayangnya, kata-kata Li Yang tidak berhasil, karena tidak ada yang mendengarkan. Mereka langsung menyerbu orang-orang geng hijau. Siapapun mereka semua dirobohkan berhadap-hadapan. Anggota geng King yang tertembak tak pernah berdiri lagi. Su Xiao menyaksikan pemandangan ini dengan hati yang pilu, tetapi juga sangat tak berdaya. Karena Su Xiao tak berdaya, saat ini, Su Xiao telah dikepung oleh 5 atau 6 orang yang kekuatannya setara dengannya. Dibandingkan dengan Su Xiao sendiri, salah satu dari orang-orang berkekuatan naga di geng King itu tidak kehilangan nadanya dan mereka semua dikepung di sini. Pada saat itu, banyak anggota biasa dari Gua Serigala pergi dengan aman, terutama karena kekuatan mereka terlalu rendah, sehingga mereka langsung diabaikan oleh yang lain. Wang Qiang juga bercampur dengan semua orang, tetapi Wang Qiang saat ini tidak memiliki cara sedikit pun, hanya bisa berharap bahwa Biro Keamanan Nasional dapat datang dengan cepat. Tiba-tiba, Wang Qiang memikirkan klub tertinggi Long Fei Fei yang telah disebutkan Su Xiao kepadanya beberapa kali. Meskipun Wang Qiang tidak tahu apakah itu berguna atau tidak, saat ini, Wang Qiang hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup. Bagaimanapun, Wang Qiang telah banyak mendengar tentang nama klub tertinggi. Dia tahu bahwa klub itu tidak sederhana. Wang Qiang berlari keluar di sini, tetapi Su Xiao menghadapi pengepungan beberapa orang saat ini. Tetapi hal yang baik adalah kekuatan Su Xiao kuat, dengan bantuan langkah mikro Lingbo yang aneh dan kemampuan. Jadi bahkan dalam menghadapi pengepungan beberapa orang, Su Xiao masih dapat memiliki sedikit keuntungan. Tetapi yang lain tidak memiliki kemampuan Su Xiao. Menghadapi pengepungan setidaknya 2 orang, mereka hanya bisa mendukung. Haha, Su Xiao, bukankah kau sangat kuat? Yang ingin kutahu sekarang adalah apakah kau menyesalinya? Li Yang melihat situasi yang sudah dianggap satu sisi, dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Hati-hati. Pemimpin berbaju hitam di sebelah Li Yang meraih Li Yang dan melemparkannya ke samping. Li Yang tidak tahu mengapa. Ia tiba-tiba ditangkap dan dilempar oleh pemimpin berbaju hitam. Sekarang ia masih pusing. Ia ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah melihat tanaman merambat muncul dari tanah, ia tahu bahwa ia baru saja diselamatkan. Namun Li Yang tidak menyangka Su Xiao begitu ganas. Saat menghadapi pengepungan, ia mampu menyerang dirinya sendiri secara diam-diam.
Ya, baru saja Su Xiao membunuh Li Yang dengan memanfaatkan keterkejutannya. Lagi pula, Li Yang terus berbicara. Su Xiao juga sangat kesal. Namun ia tidak menyangka serangan diam-diamnya tidak berhasil. Su Xiao tahu bahwa setelah ini, ia tidak akan pernah punya kesempatan. Lagi pula, meskipun Li Yang lemah, ia memiliki seseorang di sisinya yang dapat melindunginya. Yah, aku suka hadiah yang baru saja kuberikan padamu. Su Xiao, lihat di sini, kata Li Yang. Ayo, maju beberapa langkah lagi. Aku ingin dia mati. Ayo. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Li Yang berteriak dengan marah. Namun, kata-kata Li Yang kali ini berpengaruh. Dua orang lagi bergabung ke medan perang tanpa ragu-ragu. Sekarang tekanan dari Su Xiao meningkat lagi, dan tidak ada respons yang mudah. Sistem, apa yang harus kulakukan? Adakah cara untuk membantuku menyelesaikan masalah yang kuhadapi? Teriak Su Xiao kepada sistem dalam hatinya. Su Xiao tahu bahwa semuanya akan dijelaskan di sini, jadi dia tidak bisa menoleransi kecerobohan Su Xiao. Bab 297. Tidak, keberadaan sistem hanya membantu tuan rumah menjadi manusia seperti dewa, tetapi tidak ada cara untuk membantu tuan rumah menyelesaikan krisis. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao sekarang ingin memarahi ibunya, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Sekarang sistem tidak punya cara, tugas Su Xiao selanjutnya adalah mengandalkan dirinya sendiri. Tepat ketika Su Xiao masih memikirkan tindakan balasan, salah satu pihak Su Xiao dikalahkan dalam menghadapi pengepungan, dan hasilnya adalah kematian. Su Xiao hanya melihat banyak darah keluar dari lehernya. Meskipun Su Xiao patah hati, dia tidak bisa menahannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa duduk diam sekarang. Pada akhirnya, sang protagonis belum muncul, tetapi dia tidak bisa bertahan. Yang bisa Su Xiao andalkan sekarang adalah Biro Keamanan Nasional datang dengan cepat, jika tidak, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Kau tahu, Su Xiao baru saja menggunakan sistem untuk mendeteksinya. Selain pemimpin yang tidak dapat mendeteksinya sendiri, ada dua orang tingkat peri tingkat menengah. Meskipun hanya ada 3 orang di atas tingkat abadi, mereka adalah 3 yang paling sulit dihadapi. Inilah sebabnya Su Xiao takut untuk sepenuhnya keluar dan menyelesaikan beberapa orang di sekitarnya, karena Su Xiao tidak memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Jadi yang bisa dilakukan Su Xiao adalah menunda. Pada akhirnya, Su Xiao percaya bahwa dia bisa menang. Ada begitu banyak kebisingan di sini sehingga Su Xiao percaya mereka akan segera datang. Di sini Su Xiao bersikeras, tetapi Wang Qiang yang berlari keluar diblokir di pintu klub tertinggi. Tidak peduli apa yang dikatakan Wang Qiang, tidak ada cara untuk masuk. Lagi pula, ada 2 bagian pakaian Wang Qiang yang rusak sekarang. Mereka terlihat seperti pengemis, bukan gambar lama. Jadi Wang Qiang sayangnya diblokir. Saya ingin bertemu Long Feifei. Bisakah Anda memberitahu saya? Saya sedang terburu-buru, kata Wang Qiang kepada petugas keamanan. Tidak mungkin. 2 kata sederhana itu langsung merenggut harapan Wang Qiang. Pada akhirnya, Wang Qiang terpaksa menerobos. Sayangnya, jurus kungfu berkaki 3 Wang Qiang belum melangkah 2 langkah dan langsung terlempar keluar. Cepatlah, sebelum kami marah, atau kau tidak bisa pergi nanti jika kau ingin pergi. Petugas keamanan itu menatap Wang Qiang dan berkata, kau tahu, Klub Supreme tidak tahu sudah berapa lama sejak tidak ada yang berani membuat masalah, jadi para petugas keamanan hampir lupa bagaimana rasanya membuat masalah. Aku ingin bertemu Long Feifei. Aku orangnya Su Xiao. Aku benar-benar ingin bertemu Long Feifei. Wang Qiang menatap dirinya sendiri dan tidak bisa masuk. Ia hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya. Wang Qiang berharap Long Feifei bisa mendengar suaranya dan keluar untuk menemuinya. Jangan dengarkan aku. Pada saat ini, 2 penjaga keamanan datang, menangkap Wang Qiang, dan meninjunya tepat di perut. Kau tahu, kekuatan terendah penjaga gerbang juga merupakan kekuatan tingkat tinggi dan rendah. Jadi jika kau kalah dengan 1 pukulan, kau tidak bisa lagi berteriak memanggil Wang Qiang. Dengan cara ini, kau masih berteriak. Kau bilang jangan membuat masalah di Klub Supreme, tapi kau tidak mendengarkan. Penjaga keamanan itu menatap Wang Qiang, yang terbaring di tanah dengan busur di punggungnya. Ada apa? Pada saat ini, terdengar suara merdu dari belakang penjaga keamanan. Petugas keamanan itu menoleh dan melihat bahwa itu memang Long Feifei, jadi ia segera menjelaskan, dia terus-menerus berdebat untuk bertemu denganmu, tetapi dia bahkan tidak punya kartu anggota, dan pakaiannya compang camping. Jadi kami menyuruhnya untuk tidak membuat masalah dan membiarkannya pergi. Namun, dia tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga berteriak, dan akhirnya kami memberinya pelajaran. Melihatku, mengapa kau ingin bertemu denganku? Tanyanya. Baiklah, karena aku sudah datang, aku akan bertanya pada diriku sendiri. Long Feifei menatap petugas keamanan dan mengatakan sesuatu. Setelah itu,
Long Feifei menghampiri Wang Qiang. Mengapa kau berteriak-teriak ingin bertemu denganku? Siapa kau? Siapa yang memintamu datang? Long Feifei menatap Wang Qiang dan bertanya. Apakah kau Long Feifei? Wang Qiang tidak menanggapi kata-kata Long Feifei, tetapi menatap Long Feifei dan mengajukan pertanyaannya sendiri. Ya, akulah Long Feifei yang kau cari, kan? Ayo kita bicarakan. Long Feifei menatap Wang Qiang dan berkata. Ayo, bantu bos kita. Dia ada di bar kota barat. Dia sedang dikepung. Wang Qiang berkata kepada Long Feifei. Oh, ngomong-ngomong, nama bosku Su Xiao, imbuh Wang Qiang setelah selesai. Sue tertawa. Mendengar nama Long Feifei ini, Long Feifei masih duduk di sana. Cepat, cepat, suruh orang-orang kita berkumpul dan pergi ke bar Sensi untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerangnya. Long Feifei tampak seperti harimau dengan rambut gosong. Dia memerintah orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Long Feifei, Wang Qiang tahu bahwa Su Xiao harus diselamatkan. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Tapi kata-kata Long Feifei gosong di antara kerumunan. Lagi pula, ada banyak orang yang memperhatikan hal-hal seperti itu di gerbang klub tertinggi. Saat itu, melihat perkembangannya, banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Su Xiao, yang belum pernah mendengar namanya, memiliki latar belakang sedalam itu. Kau bisa meminta Supreme Club untuk mengirimkan seseorang untuk membantumu. Saat ini, nama Su Xiao tersebar di jalanan ibu kota. Kita semua mengingat nama itu di hati. Ketika kita kembali, kita harus memberitahu mereka yang tidak bangga mendengar nama itu untuk berkeliling. Namun, bukan itu yang Long Feifei pedulikan. Kenapa tidak? Long Feifei menatap orang yang belum keluar dan bertanya. Namun, tidak ada yang berani membalas perkataan Long Feifei. Lagi pula, identitas Long Feifei menentukan bahwa banyak orang tidak berani berbicara dengan Long Feifei. Lupakan saja, kau, biarkan mereka langsung datang ke Sensi Bar begitu mereka keluar. Aku pergi dulu agar tidak terlambat. Semuanya sudah berakhir. Setelah itu, Long Feifei meminta Wang Qiang untuk naik mobil dan menunjukkan jalan, lalu memacu mobilnya dengan kencang. Melihat mobil sport merah itu menghilang di depan kami perlahan pulih. Jadi, bukankah kau tadi sangat baik? Kenapa tidak sekarang? Liang menatap Su di depannya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, tak seorang pun di geng hijau yang bisa berdiri lagi. Kecuali Su Xiao, mereka semua tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka tidak bernapas, dan mereka yang bernapas memiliki lebih banyak udara yang masuk dan lebih sedikit udara yang keluar. Su Xiao berdiri dan menatap Liang di depannya. Saat ini, jika Su Xiao memiliki kemampuan, ia harus membunuh Liang. Sayangnya, ia tidak bisa melakukannya sekarang. Hanya saja luka Su Xiao tidak sia-sia. Setidaknya orang-orang yang baru saja mengepung Su Xiao terbaring di sana saat ini, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Tetapi pada akhirnya, Su Xiao, yang sudah kelelahan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan satu pukulan, tulang rusuk Su Xiao patah 3 kali, dan kemudian pria itu meninggalkan tangan Su Xiao. Jadi saat ini, bisa dibilang Su Xiao tidak punya tempat yang lebih baik selain kakinya. Seluruh tubuhnya penuh luka. Mengerikan. Seandainya Su Xiao tidak mau mengakui kekalahan, ia mungkin sudah jatuh saat ini. Liang, lebih baik kau bunuh aku, atau aku tidak akan melepaskanmu begitu aku menemukan kesempatan. Su Xiao berkata kepada Liang, tetapi ketika Su Xiao berbicara, karena ia menarik lukanya, ia tak kuasa menahan diri untuk menghirup udara dingin 2 kali. Haha, sayang sekali kau tidak punya kesempatan. Kau ditakdirkan mati di sini, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Petik 2. Aku hanya karena kau ditelantarkan. Jika kau menelantarkannya, dia akan menghancurkan darah keluarga Liku. Sekalipun kau ingin mati begitu saja, aku tidak akan setuju. Liang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Haha, bagus. Su tertawa senang, tetapi ketika ia tertawa, lukanya ikut terkena, sehingga ia muntah darah. Su Xiao hanya merasa tubuhnya sangat berat, kakinya tak mampu menopangnya, dan kelopak matanya mulai melawan, sehingga ia tak bisa merasakan apa-apa lagi. Su Xiao tahu ia tak akan mampu bertahan, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa jika ia tidur seperti ini, ia mungkin tak akan pernah bangun lagi. Jadi dalam hatinya, Su Xiao selalu mengatakan bahwa ia tak bisa tidur. Bayangkan Wang Ying, Jiang Kr, Tang Waner, dan lainnya yang masih berada di kota X. Sue terkekeh dan menggigit lidahnya. Kali ini, Su Xiao merasa ia terbangun sejenak. Tertawalah, tunggu, aku akan membuatmu menangis. Liang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mengurus orang ini. Tepat ketika Liang sedang memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap Su Xiao, pemimpin berbaju hitam, yang tak pernah berbicara. Aku sangat membenci Su Xiao.
Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya lari. Li Yang menatap pemimpin berbaju hitam dan berkata, karena dia pembunuh yang membunuh saudaraku, aku akan membawanya ke makam saudaraku dan mengurusnya sendiri, kata pemimpin berbaju hitam. Namun ketika ia mengatakan ini, nada pemimpin berbaju hitam itu penuh dengan niat membunuh, yang membuat Li Yang, yang berada di sebelahnya, berkeringat. Meskipun ia tahu bahwa itu bukan dirinya sendiri, ia tak bisa menahan rasa takut. Kenapa? Apa maksudmu? Pemimpin berbaju hitam itu menatap Li Yang dan bertanya. Tidak, tapi aku punya permintaan kecil. Bolehkah? 3 kegagalan berturut-turut menunjukkan bahwa Li Yang sangat gugup saat ini. Ceritakan padaku, kata pemimpin berbaju hitam setelah mendengarkan Li Yang. Kuharap saat kau membunuh Su Xiao, aku bisa mengawasinya. Kebencian antara aku dan pria ini, meskipun kau tak bisa melakukannya sendiri, akan kulihat dia mati di depan matamu sendiri, kata Li Yang kepada pemimpin berbaju hitam. Petik 2. Ya, aku bisa berjanji padamu. Baiklah, kita tak bisa berlama-lama di sini. Ayo pergi sekarang, atau kita akan mendapat masalah saat orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tiba. Pemimpin berbaju hitam itu mengatakan sesuatu kepada Li Yang, lalu ia bersiap untuk pergi. Ayo, bawa dia dan kita pergi. Li Yang menunjuk Su Xiao, yang masih berdiri di sana menopang dirinya sendiri. Bab 298. Ya. Mendengar kata-kata Li Yang, 2 adik laki-lakinya langsung berdiri, siap membawa Su Xiao. Seseorang datang. Pada saat ini, pemimpin berbaju hitam berkata kepada semua orang. Hati-hati. Setelah mendengar ini, Li Yang segera memberi perintah kepada semua orang. Meskipun Li Yang tidak tahu kekuatan dan jumlah orang yang datang, ia tetap memberi perintah dengan hati-hati. Itulah sebabnya Li Yang bisa tinggal di ibu kota begitu lama tanpa latar belakang apapun. Masyarakat langit dan bumi juga tertarik dengan hal ini, jadi mereka akan bekerja sama dengan Li Yang. 2. Kata pemimpin berbaju hitam setelah merasakannya dengan saksama. Ho! Setelah mendengarkan kata-kata ini, Li Yang menarik napas dalam-dalam. Ia mengira telah bertemu dengan Biro Keamanan Nasional. Tak disangka hanya 2 orang, Li Yang tentu saja tidak akan takut. Ayo, bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Kalian ingin makan di penjara Biro Keamanan Nasional. Li Yang menatap 2 orang yang baru saja ia perintahkan dan terdiam, berteriak pada mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Li Yang, mereka memberanikan diri untuk tetap di sana dan langsung menuju Su Xiao. Namun, mereka belum sampai di tempat Su Xiao. Mereka hanya merasa ada bayangan di depan mereka. Kemudian mereka melesat pergi. Siapa? Pemimpin berbaju hitam itu berteriak, melihat kedua orang yang melesat pergi. Di saat yang sama, ia juga terkejut. Ia tidak menyangka seseorang bisa datang di bawah matanya sendiri dan menghabisi orang-orangnya. Pada saat ini, sosok Long Feifei mulai terlihat perlahan. Melihat Long Feifei, pemimpin berbaju hitam itu terkejut. Tak disangka, gadis muda dan cantik itu memiliki kekuatan seperti itu. Jika dilihat dari kecepatannya, bahkan pemimpin berbaju hitam itu pun tak yakin bisa mundur saat diserang. Li Yang juga terkejut. Ia terkejut bahwa pemilik klub tertinggi, Long Feifei, akan datang, dan Long Feifei, yang dikenal karena kecantikan dan kebijaksanaannya, masih memiliki kekuatan seperti itu. Su Xiao juga melihatnya, tetapi saat melihat Long Feifei, Su Xiao tak dapat bertahan lebih lama lagi, dan ia langsung pingsan dengan mata terpejam. Ketua Long, apa maksudmu? Li Yang menatap Long Feifei dan bertanya. Dia telah menyelidiki Su Xiao. Tentu saja, dia tahu bahwa Su Xiao ada hubungannya dengan orang-orang itu, tetapi dia tidak pernah menemukan bahwa Su Xiao tidak ada hubungannya dengan Long Feifei. Apa maksudmu? Tidakkah kau lihat? Tapi itu tidak masalah. Kau akan tahu nanti. Long Feifei menatap Li Yang dan berkata. Setelah itu, Long Feifei menoleh ke arah Su Xiao. Saat ini, Long Feifei tak kuasa menahan air matanya yang mengalir deras. Long Feifei tidak tahu sudah berapa tahun ia tidak meneteskan air mata untuk siapapun. Namun, melihat senyum Su Xiao sekarang, Long Feifei juga tak kuasa menahannya lagi, air mata tak terdengar lagi. Karena kini tak ada tempat yang bersih di tubuh Su Xiao. Darah musuh berceceran di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, Long Feifei dapat dengan jelas melihat Su Xiao terluka parah di dalam tubuhnya. Namun, Long Feifei tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah membawa Su Xiao ke rumah sakit. Ketua Long, kita harus membawa orang ini pergi, jadi bisakah kau memberiku kelonggaran? Lagi pula, Ketua Long juga melihatnya. Dalam situasi ini, kita tak bisa membiarkan Su Xiao pergi tanpa cedera. Jadi kuharap Ketua Long bisa memberi kita kelonggaran, semua orang baik-baik saja, kalau tidak, kita hanya akan menyinggung perasaannya. Li Yang menatap Long Feifei dan berkata,
Paksaan dan bujukan digunakan Liang untuk melihat apa yang dipilih Long Feifei. Meskipun kemunculan Long Feifei cukup mengejutkan Liang, Liang tidak menyangka Long Feifei bisa mengubah keadaan. Inilah visi yang menentukan hatinya. Pemimpin berbaju hitam itu tidak berkata sepatah kata pun saat ini. Karena hanya Long Feifei yang menunjukkan tangannya, dia tahu jika Long Feifei benar-benar ikut campur, maka masalahnya pasti tidak mudah diatasi. Dan tepat ketika Long Feifei menitikkan air mata untuk Su Xiao, dia baru saja terlihat oleh pemimpin berbaju hitam, jadi dia tahu bahwa mustahil menyelesaikan masalah dengan sempurna. Meskipun pemimpin berbaju hitam itu tampak diam tak bergerak, berdiri di sana menyaksikan dialog antara Liang dan Long Feifei. Namun, jika diperhatikan, otot-otot seluruh tubuh pemimpin berbaju hitam itu menegang dan dapat mengatasi perubahan yang tidak perlu kapan saja. Aku akan memberimu sedikit kelonggaran, tapi kenapa kau tidak memberinya sedikit kelonggaran? Kau lihat saja seperti apa dia sekarang. Kau pikir aku pengganggu? Kau bisa maju dan mencoba. Long Feifei menatap kerumunan dan berkata. Namun, jika tidak ada pemimpin berbaju hitam, tidak ada yang berani maju. Lagi pula, penampilan Long Feifei sudah jelas bagi semua orang. Tentu saja, tidak ada yang ingin menjadi hantu pertama. Saat ini, pemimpin berbaju hitam berada dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, ia takut akan kekuatan Long Feifei yang tak terduga, di sisi lain, ia ingin membalaskan dendam saudaranya, jadi ia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ini bukan seperti berdiri di sana untuk maju atau mundur. Tidak ada pilihan. Ayo, dia sendirian. Ayo pergi. Liang menatap semua orang dan tidak menjawab. Dia berteriak pada semua orang. Namun, tak seorang pun menanggapi teriakan Liang, karena pemimpin berbaju hitam itu tak bersuara. Sedangkan untuk orang-orang Liang sendiri, tak ada yang bernyawa saat ini. Yang hidup pun sudah terluka, ditambah Long Feifei yang hanya bisa pasrah, seolah masih berani maju. Melihat satu persatu, Liang tak bergerak sedikit pun, ia langsung tancap gas, namun tak berdaya. Tepat ketika Liang cemas, terdengar suara lain dari luar. Ia hanya mendengar suara rem. Berita kali ini tak hanya didengar oleh pemimpin berbaju hitam, tetapi juga oleh Liang. Ada apa? Liang menatap pemimpin berbaju hitam dan bertanya. Entahlah, tapi pasti banyak yang mendengarkan. Sepertinya ia ingin memastikan perkataan pemimpin berbaju hitam itu. Sebelum ia selesai berbicara, sekelompok orang, tak banyak, hanya 40 atau 50 orang, berdatangan. Namun, momentum mereka lebih kuat daripada kekuatan perkumpulan langit dan bumi. Tuan Long. Melihat naga Feifei yang terkepung di dalam, satu persatu berteriak kepada naga Feifei dengan serempak. Baiklah, jangan biarkan mereka pergi. Long Feifei tidak banyak bicara, tetapi memberitahu semua orang. Singkatnya, pertempuran dimulai, tetapi kali ini dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar berasal dari surga dan bumi. Namun ini bukan lagi urusan Long Feifei. Long Feifei langsung membawa Su Xiao pergi, datang ke rumah sakit. Karena saat ini, yang paling dibutuhkan Su Xiao adalah perawatan. Melihat senyum Su yang dibawa Long Feifei, banyak dokter terkejut setelah melihatnya. Inilah hal-hal yang telah kita alami untuk mendapatkan cedera yang begitu parah. Dan orang seperti apa yang bisa bertahan hidup dalam cedera yang begitu serius? Ayo, lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya untukku. Long Feifei menatap dekan yang datang dan berkata, rumah sakit ini sudah yang terbesar di Beijing. Jika tidak ada jalan di sini, maka aku tidak tahu di mana lagi. Jika orang lain berani berbicara dengan presiden seperti ini, mungkin tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tetapi Long Feifei berbeda. Jika bukan karena waktu yang mendesak, dia tidak akan datang ke sini bersama Su Xiao. Lagi pula, tidak seperti orang biasa, bagi Long Feifei, pasti ada pilihan yang lebih baik daripada di sini. Tentu saja, dekan juga mengenal Long Feifei, jadi dia tidak peduli dengan kata-kata Long Feifei. Lagi pula, Supreme Club bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga tempat berkumpulnya semua jenis talenta di negeri ini. Selama ada keterampilan, atau di satu sisi memiliki teknologi yang luar biasa, akan menjadi klub tertinggi yang mengirimkan kartu keanggotaan platinum minimum. Kartu keanggotaan semacam ini tidak hanya bebas biaya tahunan, tetapi juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan kartu keanggotaan lainnya. Presiden rumah sakit ini memiliki kartu keanggotaan Diamond yang dikeluarkan oleh Supreme Club. Ia telah melihat Long Feifei, mengetahui situasi Long Feifei, dan melihat senyum Long Feifei yang begitu khawatir. Namun, dekan juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bergosip. Setelah berbincang singkat dengan Su Xiao, ia berkata kepada Long Feifei, jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin. Saya harap Anda dapat mempercayai kami. Setelah itu, Presiden masuk. Lagi pula, cederanya sangat serius sehingga ia tidak merasa nyaman jika tidak melakukannya sendiri. Waktu tunggunya selalu lama. Semalam berlalu dengan terburu-buru,
tetapi lampu di ruang operasi masih menyala. Orang-orang di luar hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Wang Qiang melihat lampu di dalam dan terus berjalan. Sekarang ia sangat khawatir. Ia takut apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu pada Su Xiao. Baiklah, jangan berbalik. Aku lelah jika kau tidak menggangguku. Long Feifei memandang Wang Qiang yang sedang berjalan-jalan dan berkata. Sebenarnya, saat ini hati Long Feifei tidak kalah khawatir daripada Wang Qiang, tetapi tidak sejelas penampilan Wang Qiang. Lagi pula, Long Feifei telah mengalami banyak pasang surut, sehingga dia dapat mengendalikan hatinya dengan baik. Inilah yang tidak dapat dibandingkan Wang Qiang dengan Long Feifei. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Wang Qiang juga tahu bahwa tidak ada gunanya berjalan-jalan sekarang, jadi dia menemukan tempat untuk duduk. Orang-orang dari klub tertinggi telah datang untuk melaporkan situasi di sana sekarang. Bagi orang-orang dari klub Langit Bumi, hanya pemimpin berpakaian hitam yang melarikan diri dengan serius. Yang lainnya tetap di sana. Adapun Liang, sebelum mereka sempat bergerak, Biro Keamanan Nasional datang, dan akhirnya mereka tidak bisa tidak menyerahkannya kepada orang-orang dari Biro Keamanan Nasional. Setelah mendengar ini, Long Feifei membiarkan mereka kembali ke klub tertinggi, dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika mereka menunggu dengan sabar, ponsel Su Xiao tiba-tiba berdering. Long Feifei melihat nama Bai Sasa di ponselnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah akan menerimanya atau tidak adalah pertanyaan yang mendalam. Bab 299. Angkat, Long Feifei bingung bagaimana cara memberitahunya. Jika dia tidak mengangkatnya, Long Feifei takut Bai Sa akan terus-menerus melawan. Ketika Long Feifei ragu-ragu, ruang tunggu di ruang operasi tertutup. Kemudian, ia melihat pintu ruang operasi terbuka dan dekan keluar dari dalam. Dekan, ada apa? Ada apa dengan bosku sekarang? Wang Qiang menatap presiden dan bertanya. Cederanya hampir ditangani, tetapi langkah selanjutnya adalah melihat apakah dia bisa bangun dalam 2 hari ini. Selama dia bangun, tidak akan ada masalah. Bagaimana jika aku tidak bangun? Wang Qiang bertanya setelah mendengarkan. Jika kau tidak bisa bangun, sulit untuk mengatakannya. Kau mungkin bangun 2 hari kemudian, atau kau mungkin tidak akan pernah bangun. Presiden menatap Wang Qiang dan berkata. Begitu kalimat ini keluar, seluruh hadirin terdiam. Tidak, bosku akan bangun dalam 2 hari ini. Dia pasti akan bangun, Wang Qiang bergumam pada dirinya sendiri. Dekan Wang, bolehkah kami masuk dan melihat? Tanya Long Feifei kepada dekan. Ya, tapi hati-hati jangan sampai mengganggu pasien. Setelah itu, Presiden Wang pergi. Setelah Long Feifei dan Wang Qiang memasuki bangsal bersama-sama. Seluruh tubuh Su Xiao pada dasarnya ditutupi perban. Ia tampak seperti mumi. Melihat Su Xiao yang tak bergerak di tempat tidur, air mata Long Feifei mengalir deras. Namun kali ini ia tak kuasa menahan tangisnya. Ia malah memegang tangan Su Xiaode dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan membuatmu lebih baik. Namun, Su Xiao tidak punya cara untuk menanggapi Long Feifei saat ini. Wang Qiang sedang melihat penampilan Long Feifei setelah pergi tanpa sadar. Long Feifei tinggal di sana selama hampir setengah jam sebelum pergi. Adapun Wang Qiang, ia tidak pergi karena Su Xiao perlu dirawat. Namun tak lama kemudian, beberapa orang datang untuk merawat Su Xiao. Orang-orang ini dipanggil oleh Long Feifei, karena saat ini adalah saat terlemah bagi Su Xiao, jadi Long Feifei harus memastikan keselamatan Su Xiao. Dia tidak ingin Su Xiao terluka saat ini. Lagi pula, Long Feifei tahu bahwa langit dan bumi selalu memikirkan cara untuk menyelesaikan Su Xiao. Adapun Wang Qiang, itu sepenuhnya dikesampingkan oleh Long Feifei, karena dengan kekuatan Wang Qiang, jika Su Xiao benar-benar dalam bahaya, bahkan perlindungan diri pun menjadi masalah, tetapi juga ingin melindungi orang. Atas ketidakpercayaan Long Feifei, Wang Qiang juga sangat tidak berdaya, karena Wang Qiang tahu bahwa kekuatannya tidak berpengaruh di depan mereka. Wang Qiang masih memiliki pengetahuan diri ini. Adapun Long Feifei, setelah kembali ke Supreme Club, dia segera menghubungi Nanjia dan meminta Nanjia untuk mengirim tabib terkuat mereka. Atas perintah Long Feifei, Nanjia tentu saja tidak akan menghentikannya, dan tidak berani menghentikannya. Jangan lihat Long Feifei telah meninggalkan selatan selama lebih dari 10 tahun, tetapi Nan Krensuan tidak pernah menikah lagi, posisi istri patriark Long Feifei tidak dapat digoyahkan. Disinilah orang tidak berani memandang rendah. Meskipun Long Feifei terlihat sangat cantik, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil untuk ditemukan. Tetapi Nan Krensuan tidak lagi berdebar, ini juga membuat keluarga selatan sangat cemas, tetapi mereka cemas juga tidak berguna, hanya bisa cemas. Bagaimanapun, kemunculan Nan Krensuan dapat dikatakan telah membuat rumah selatan berada di tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah gen Nan Heksuan yang sangat baik. Secara alami, keluarga selatan berharap untuk diwariskan.
Hanya saja setelah kejadian 20 tahun yang lalu, Long Feifei tidak pernah berhubungan dengan keluarga Nan, dan Nan Hexuan tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan wanita lain. Sekarang Long Feifei tidak mudah untuk memulai dan perlahan-lahan memiliki sedikit kontak dengan selatan, mereka secara alami tidak berani menunda sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa perhatian mereka terhadap Long Feifei telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Tentu saja, Su Xiao tidak tahu kali ini. Sebenarnya, Su Xiao tidak memiliki kesadaran sama sekali. Sebenarnya, saat ini, kesadaran Su Xiao sangat jelas, tetapi Su Xiao mendapati dirinya berada di lingkungan putih yang luas. Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada ujung ruang, seolah-olah hanya ada satu orang. Ini membuat Su Xiao sangat tidak berdaya. Su Xiao ingin keluar, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Sistem, bisakah sistem mendengar? Su Xiao berteriak kepada sistem di dalam hatinya. Tuan rumah ingin mengatakan sesuatu. Mampu mendengar suara sistem adalah ide pertama Su Xiao. Sistem, di mana aku? Kenapa semuanya putih? Bagaimana aku bisa pergi? Aku ingin kembali. KR, Waner, dan Yinger masih menungguku kembali. Aku harus pergi dari sini, kata Sui kepada sistem sambil tersenyum. Ya, ini ruang sistem. Hostnya baru berada di ruang ini untuk sementara waktu, dan tubuhnya masih di luar. Kalau hostnya ingin pergi, bukan tidak mungkin, tapi ada syaratnya, yaitu kekuatan hostnya harus mencapai tingkat keabadian. Lagi pula, seharusnya hostnya sudah tahu kali ini. Kelemahan terbesar host adalah kekuatannya yang terlalu rendah. Dulu, host dapat meningkatkan kekuatannya secara perlahan. Tapi sekarang hubungan antara tuan rumah dan masyarakat langit dan bumi semakin memburuk. Jika tuan rumah tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat, maka tuan rumah pasti akan binasa. Tidak setiap kali ada yang datang ke tuan rumah, jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan tuan rumah sekarang adalah memperkuat dirinya sendiri. Jika tuan rumah tidak meningkatkan kemampuan apapun ke tingkat keabadian, maka tuan rumah hanya bisa terjebak di sini selamanya. Tapi Su Xiao bisa yakin bahwa ada rasio waktu antara di sini dan di luar. Di sini 1 tahun, di luar 1 hari, tetapi situasi seperti ini menarik dan menghabiskan poin pengetahuan. Tuan rumah saat ini memiliki 4.500 poin, yang berarti tuan rumah dapat bertahan selama 4,5 hari. Sistem tersenyum pada Sue. Bagaimana jika tidak ada pengetahuan? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Tidak, itu rasio 1:1, artinya, setiap hari di sini, setiap hari di luar, jadi saya harap tuan rumah dapat memanfaatkan waktu. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi ia tahu bahwa ia bahkan tidak bisa membunuh di sini. Jadi, agar dapat segera bertemu keluarganya di luar, Su Xiao hanya bisa berlatih dengan cepat. Sayangnya, kultivasi seni bela diri bergantung pada akumulasi waktu dan sedikit keberuntungan. Ketika keberuntungan datang, pencerahan dapat membuat promosi yang sukses. Apakah beberapa orang, bahkan jika itu adalah kehidupan yang buruk, tidak ada cara untuk menerobos? Meskipun Su Xiao sekarang adalah pemain tingkat tinggi tingkat naga, ia hanya selangkah lagi dari tingkat abadi, tetapi yang ini adalah yang paling sulit. Itu karena tidak semua orang dapat menerobosnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang terjebak di tingkat tinggi tingkat naga, yang dapat dikatakan sebagai titik balik. Jika Anda menerobos, Anda tidak akan menemukan langit yang lebih baik. Jika Anda tidak menerobos, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh dunia yang lebih kuat. Tingkat tinggi tingkat naga selalu menjadi ayam panas di mata orang-orang tingkat rendah tingkat peri, yang jauh lebih besar daripada kesenjangan antara orang-orang tingkat tinggi dan tingkat rendah tingkat naga. Su Xiao mulai berlatih. Tak lama kemudian, Su Xiao menyadari bahwa konsentrasi aura di sini jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Setelah itu, Su Xiao merasakan sesuatu dan menemukan bahwa bukan hanya aura, tetapi juga kepadatan berbagai elemen jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Sistem, apa yang terjadi? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Petik 2. Aku jelas berada di alam sadarku sendiri, tetapi mengapa aku muncul di sini? Mengapa aku memiliki aura dan elemen yang begitu kuat? Semua ini adalah hasil transformasi 1000 poin pengetahuan. Kalau tidak, untuk apa kita membutuhkan poin pengetahuan? Karena aura dan ramuan ini sangat mahal. Sangat jarang mendapatkan 1000 poin pengetahuan dari tuan rumah. Petik 2. Jadi, tuan rumah tidak boleh kecewa. Semua yang dilakukan sistem adalah untuk membuat tuan rumah lebih kuat. Sistem tersenyum pada Sue. Namun saat ini, Su Xiao tidak memperhatikan sistem, karena saat itu, Su Xiao sedang sibuk berkomunikasi dengan elemen-elemen di sekitarnya untuk melihat apakah ia dapat mempercepat waktu dan kualitas kekuatannya melalui keunggulan elemen padat. Selama ia dapat menggunakan 5 jenis mantra secara bersamaan, ia dapat menembus ke tingkat naga yang tinggi. Jika ia dapat menggunakan 10 mantra secara bersamaan, ia dapat menembus ke tingkat keabadian.
Harus dikatakan bahwa semakin banyak kekuatan yang dimilikinya, semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya di masa depan. Lagi pula, kamu bisa menggunakan beberapa kekuatan sekaligus, yang akan membuat musuh tak berdaya dan memberi mereka pukulan fatal di saat yang bersamaan. Sayang sekali Su Xiao tidak tahu berapa kali dia mencoba sebelumnya. Dia hanya bisa melakukannya di saat yang sama dan bisa melepaskan hingga 4 jenis mantra di saat yang bersamaan. Namun perlahan, Su Xiao menyadari bahwa dia lebih lambat dan lebih sulit menggunakan sihirnya. Su Xiao tahu bahwa ini karena kekuatan mentalnya mendekati nol. Lagi pula, dia tidak tahu sudah berapa lama dia bekerja keras. Namun, dari hanya bisa menggunakan 3 kekuatan di saat yang sama, hingga sekarang keempatnya, hati Su Xiao masih sangat senang. Karena kekuatan mentalnya hampir habis, aku tidak bisa terus melatih kekuatanku. Semua Su Xiao berencana menggunakan waktu untuk memulihkan kekuatan mentalnya untuk berlatih kekuatan. Lagi pula, saat bertarung, Su Xiao masih suka bertarung dengan orang lain. Menurut Su Xiao, kemampuan itu hanyalah kemampuan untuk membantunya bertarung. Meskipun dia memiliki semua kekuatan dan kemampuan, Su Xiao masih suka menggunakan seni bela diri. Su Xiao jelas menjadi favorit para pria kali ini. Begitu Su Xiao mulai berlatih, ia menyadari bahwa keuntungan dari konsentrasi aura yang padat adalah penyerapannya yang sangat cepat. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa biaya 1000 poin pengetahuan per hari bukanlah kerugian. Di sini, Su Xiao benar-benar ruang yang diberikan oleh sistem. Di dalam, ia dapat berlatih dengan tenang. Di luar, langit akan berubah. Qingbang bisa dikatakan kacau karena Su Xiao, jika bukan karena Wang Qiang yang berdiri tepat waktu, ditambah dengan bantuan Liu Gua Serigala yang sibuk. Bab 300. Baru setengah hari Su Xiao terluka parah dan koma, tetapi geng Qingbang sedang menggoreng panci, karena banyak orang yang dikabarkan bahwa Su Xiao telah meninggal, hanya karena Wang Qiang telah menyembunyikannya. Saya tidak tahu dari mana rumor ini berasal, tetapi begitu keluar, itu tidak bisa dihentikan. Bos setiap kota memiliki rasa kemandirian. Pada akhirnya, Wang Qiang berdiri dan mengatakan bahwa Su Xiao masih dalam perawatan untuk cedera serius. Selain itu, Liu Mang maju untuk mengenali kata-kata Wang Qiang, masalah ini sedikit ditekan. Tetapi ini bukan solusi jangka panjang, karena jika Su Xiao tidak dapat muncul, masalah ini tidak akan pernah ditekan. Tetapi tidak ada jalan lain. Sekarang Wang Qiang hanya bisa berdoa agar Su Xiao segera bangun. Tetapi di mana semudah itu? Yang tidak mereka ketahui adalah jika Su Xiao tidak dapat menerobos suatu hari, dia tidak dapat bangun suatu hari. Pada saat ini, Su Xiao sedang berlatih keras. Meskipun aura ruang tanpa nama itu melimpah, tidak mudah baginya untuk benar-benar menembus ke tingkat keabadian. Su Xiao telah duduk selama 3 bulan, tetapi tidak ada tanda-tanda akan menembusnya. Bahkan Su Xiao tidak tahu kapan ia bisa menembusnya. Namun satu-satunya keuntungan adalah di ruang ini, Su Xiao tidak akan merasa lapar, yang seharusnya menjadi keuntungan terbesar baginya. Ah, aku merasa tulangku akan berkarat, kata Su Xiao pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Tidak, ini adalah ruang kesadaran. Inang hanya datang dalam kesadaran, jadi tidak akan ada yang namanya pengaratan tulang. Sistem tersenyum pada Sue. Baiklah. Sue tersenyum canggung. Untungnya, tidak ada orang di sini. Kalau tidak, ia tidak akan malu setengah mati. Sistem, bisakah kau berhenti membicarakannya? Ini hanya analogi. Apakah perlu seserius itu? Kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Ya, sistem harus memperbaiki kesalahan Inang. Ini adalah tanggung jawab sistem dan pentingnya keberadaannya. Oleh karena itu, ketika Inang membuat kesalahan, ia harus mengatakannya tanpa ragu. Kita harus tahu bahwa orang bijak kuno pernah berkata bahwa kita tidak boleh berbuat jahat sekecil apapun, dan kita tidak boleh berbuat baik sekecil apapun. Arti kalimat ini bukanlah meremehkan ukuran suatu benda, segala sesuatu adalah superposisi dari berbagai hal. Jadi, tolong jangan membuat kesalahan sekecil itu, oke? Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tidak dapat menemukan jawaban apapun. Yah, aku salah. Aku akan memperhatikannya nanti. Sue berkata kepada sistem setelah memikirkannya sambil tersenyum. Karena Su Xiao takut sistem akan terus berbunyi bip, ia memilih untuk menyerah. Sistem, bagaimana aku bisa menerobos? Aku sudah bekerja di sini selama lebih dari 3 bulan. Awalnya, aku bisa merasakan tubuhku menyerap aura dengan liar, tetapi kemudian kecepatannya semakin lambat, sampai aku tidak menyerap sama sekali, dan tubuhku mencapai titik jenuh. Petik 2. Tapi sekarang aku sama sekali tidak ingin menerobos. Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Aku tidak tahu harus berkata apa tentang sistem ini, tetapi jika inangnya memiliki pengetahuan yang cukup, ia dapat menukarkannya dengan pil pencerahan. Setelah meminum pil pencerahan, ada peluang pasti untuk menerobos. Sistem tersenyum pada Sue. Oh, apakah kau punya pil seperti itu?
Berapa banyak poin pengetahuan yang kubutuhkan untuk mendapatkan satu? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. 10.000 poin pengetahuan. Sistem menjawab pertanyaan Su Xiao tanpa ragu. Namun setelah mendengarkan data tersebut, Su Xiao tidak senang lagi, karena ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Percuma saja mengatakannya atau tidak. Lagi pula aku tidak mampu menukarnya, jadi aku akan marah jika mengatakannya dengan sengaja. Sue berkata kepada sistem sambil tersenyum. Salah, semua yang ada di sistem ini untuk melayani tuan rumah dengan lebih baik. Jika tuan rumah memfitnah sistem tanpa alasan lain kali, tuan rumah akan dihukum oleh sistem. Hukuman? Hukuman apa? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Tidak ada komentar, tapi tuan rumah bisa mengalaminya sendiri. Apakah kau perlu mengalaminya? Tuan rumah tidak menolak dan mulai mengalaminya. Dengan suara sistem jatuh, Su Xiao hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba tersengat listrik. Ah! Sue tak bisa menahan diri untuk berteriak. Sistem, ada apa? Bukankah ini bentuk kesadaran? Mengapa ada rasa sakit yang begitu kuat? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Izin tuan rumah terlalu rendah. Sistem telah memilih untuk tidak berkomentar. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiaozhen memutuskan bahwa ia tidak sedang berbicara dengan sistem, melainkan dengan orang sungguhan. Su Xiao tahu itu hanya ilusinya sendiri, jadi ia tidak terlalu peduli. Ide ini tiba-tiba terlintas di benak Su Xiao. Kalau begitu, bagaimana caranya saya meningkatkan izin sistem? Sue tersenyum ke arah sistem dan bertanya. Lagi pula, sistem selalu mengatakan bahwa izinnya terlalu rendah, tetapi tidak pernah memberitahu dirinya sendiri cara meningkatkan izin sistem, jadi Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Semakin kuat tuan rumahnya, semakin banyak pengetahuan yang bisa diperolehnya, jadi tolong tingkatkan. Suara sistem kembali terdengar dari hati Su Xiao. Apakah untuk meningkatkan kekuatan, apakah kau benar-benar seburuk itu? Su Xiao mulai bertanya dalam hati. Ya, kekuatan tuan rumah memang lemah, jadi tuan rumah harus segera meningkatkan kekuatannya. Tanpa kekuatan, apa yang kau lakukan untuk melindungi diri sendiri dan keluargamu? Sistem tersenyum pada Sue dan bertanya. Kata-kata sistem bisa dikatakan membunuh hati, membuat Sue tersenyum sejenak, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk menjawab. Ya, aku masih terlalu lemah. Langit dan bumi bisa menghancurkanku sesuka hati. Jika aku tidak bekerja keras, aku tidak bisa mengatakannya, Sue berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Ya, ini bukan hanya untuk menemukan jalan keluar, tetapi juga untuk melindungi orang-orang yang ingin kau lindungi. Setelah Su Xiao mengucapkan sepatah kata pada dirinya sendiri, ia mulai menyilangkan lututnya lagi dan mulai berkomunikasi dengan segala macam elemen dengan kekuatan mentalnya. Su Xiao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Sisanya bisa dilakukan perlahan. Lagi pula, Wu harus bergantung pada Epiphany jika ingin melangkah lebih jauh. Tapi Su Xiao ini benar-benar tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Meskipun Su Xiao tahu ada pil yang bisa meningkatkan kekuatannya, dia tidak mau menggunakannya. Dan bahkan jika Su Xiao ingin minum pil itu sekarang, mustahil, karena Su Xiao tidak punya pil semacam itu. Jadi yang bisa Su Xiao lakukan sekarang adalah introspeksi. Di sini, Su Xiao terus berlatih. Di luar, Baisa juga menemukan klub Supreme karena dia tidak bisa menemukan Su Xiao. Fei Fei, apa kau tahu Su Xiao pergi ke sana? Sejak aku berpisah tadi malam, aku tidak pernah bisa menghubungi Su Xiao. Dulu, jika aku tidak bisa menghubungi Su Xiao, dia akan menelepon kembali ketika melihatnya. Petik 2. Tapi hari ini sudah lama sekali, dan Su Xiao masih belum membalas kabar apapun, yang membuatku sangat khawatir. Baisa menatap Long Fei Fei dan berkata, oh, mungkin dia ada urusan mendesak, jadi dia sibuk sekarang. Tidak ada waktu untuk membalasmu. Bukannya kau tidak tahu senyum Su? Apalagi yang bisa terjadi, kata Long Fei Fei kepada Bai Sasa. Bukannya Long Fei Fei ingin menyembunyikan Bai Sasa, tapi Long Fei Fei memang tidak perlu memberitahu mereka untuk saat ini. Lagi pula, tidak ada gunanya memberitahu mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. Akhirnya, Long Fei Fei memilih untuk bersembunyi. Ya, terkadang Su Xiaohui tiba-tiba menghilang, tapi dulu dia akan memberitahu kita sebelumnya agar kita tidak khawatir, tapi kali ini dia pergi tanpa sepatah kata pun, gumam Berta dalam hati. Sekadar mengatakan bukan sengaja, melainkan sengaja mendengarkan kata-kata Bai Sasa. Long Fei Fei yang selalu cerdik tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Su Xiao tidak punya waktu untuk memberitahumu. Jangan khawatir. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Long Fei Fei menatap Bai Sasa dan berkata. Tapi kupikir sebaiknya kau menelepon kerabat Su Xiao yang lain untuk memberitahu mereka, agar mereka tidak khawatir. Lagi pula, aku tidak tahu kapan Su Xiao akan menghubungimu.
Petik 2. Kalau kau bisa membantu Su Xiao bicara, kau juga bisa mengurangi kekhawatiran mereka. Kalau tidak, kalau mereka tidak bisa menghubungi Su Xiao, mereka tidak akan setakut dirimu. Long Fei Fei menatap Bai Sasa dan menghiburnya. Yah, kau benar, Kak Fei Fei. Aku harus membantu Su Xiao mengatakannya untuk mereka. Setelah itu, Bai Sa mengambil ponselnya dan mulai menelepon orang-orang yang dikenalnya. Harus kuakui, ini memang temperamen Berta yang sedang panas. Jika dia wanita yang keras kepala, dia tidak akan melakukan ini. Apa? Apa Su Xiao terluka parah dan koma? Bagaimana bisa begitu serius? Ada apa dengannya? Di ruangan tempat Ye Xiu bekerja, suara Ye Xiu terdengar terkejut. Harus kuakui, berita perselingkuhan Ye Xiu memang sangat lambat. Sudah lama sekali Ye Xiu mengetahuinya. Bukan berarti keluarga Ye tidak memperhatikan informasi, tetapi keluarga Ye berfokus pada keluarga besar dan kecil lainnya di ibu kota selama periode ini. Karena kemarin siang, Su Xiao meminta dirinya untuk membantunya mengawasi keluarga-keluarga di ibu kota. Tapi tak disangka, dalam waktu yang tidak lama ini, Su Xiao tiba-tiba mengalami hal seperti itu. Aku tidak tahu persis situasinya. Aku hanya tahu bahwa ketika orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tiba, akan terjadi sungai darah. Petik 2. TKP langsung ditutup, tidak ada yang tahu situasi di dalam, tetapi konon Li yang bekerja sama dengan kekuatan lain untuk melakukannya. Tapi harus kuakui, Su Xiao memang punya latar belakang yang bagus. Kudengar bahkan klub tertinggi pun terlibat pada akhirnya. Kenapa kau tidak punya berita tentang hal sepenting ini? Tanya Zhu Deyu kepada Ye Xiu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.